Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, and good afternoon ladies and gentlemen. How are you today? Great. It is a pleasure for me, Cynthia Oktaviani, to welcome you all here today. Dan sebuah kehormatan tentunya untuk bisa menyapa baik itu secara langsung ataupun secara virtual dalam kegiatan launching laporan evaluasi dampak lingkungan dan sosial pemanfaatan sachet dan juga pouch, serta ekspansi solusi guna ulang di Jabodetabek yang diselenggarakan oleh Diet Plastik Indonesia. Boleh dong saya dengar tepuk tangan yang paling meriah sore hari ini? Terima kasih banyak dan tentunya terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan yang sudah bergabung secara virtual, baik itu melalui Zoom meeting ataupun kanal YouTube Diet Plastik Indonesia. For our English speaking audiences, interpreter feature is available on Zoom and you can simply click the interpretation button with a globe icon displayed on your screen. Dan tentunya untuk seluruh rekan-rekan yang sudah hadir dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu positif, selalu berbahagia. Bagaimana puasanya lancar? Alhamdulillah, semoga selalu lancar sampai nanti menuju hari kemenangan. Teman-teman semua yang hadir secara luring ataupun secara daring, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita sedang di tengah krisis lingkungan. Salah satunya adalah krisis polusi plastik sekali pakai. Setuju ya teman-teman semua ya? Karena sampah plastik termasuk kemasan multi-layer seperti sachet ataupun pouch ini masih menjadi polemik yang luar biasa di Indonesia. Seperti yang kita ketahui sekarang banyak sekali ya produk-produk sehari-hari yang masih menggunakan sachet ataupun pouch. Selain semakin tingginya timbulan sampah yang ada dari sampah sachet dan juga pouch ini, ternyata sachet dan juga pouch ini tidak dapat didaur ulang secara aman dan berkelanjutan. Serta ditemukan juga dapat mencemari lingkungan kita, baik itu di darat maupun di laut. Hal ini terjadi akibat dari karakter sachet dan juga pouch yang tidak hanya terdiri dari satu lapisan plastik saja, tapi bersifat multi-layer. Dan memang ternyata belum ada teknologi yang dapat mendaur ulang sampah sachet dan juga pouch yang bersifat multi-layer ini. Sehingga kita semua mengalami kesulitan untuk bisa mengelola kemasan plastik multi-layer secara manual dan akhirnya bisa memperbesar kemungkinan terjadinya pembakaran sampah di level masyarakat. Apakah di dekat kediaman teman-teman semua masih ada yang membakar sampah? Sayangnya masih ada ya. Memang ini juga menjadi salah satu masalah yang kita hadapi di tengah masyarakat Indonesia dan harapannya ke depannya masalah tersebut satu persatu bisa diatasi. Itulah kenapa memang perlu ada intervensi untuk bisa mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan juga harus beralih ke solusi yang minim konsekuensi lingkungan atau solusi ramah lingkungan. Nah, Diet Plastik Indonesia sebagai organisasi nirlaba berbadan hukum yang berfokus pada advokasi kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai di Indonesia, bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu peneliti, akademisi, juga organisasi masyarakat sipil yang ada di level nasional maupun yang tergabung di aliansi atau jaringan internasional seperti member di Break Free from Plastic dan juga Global Alliance for Incinerator Alternatives atau GAIA sedang gencar untuk menyerukan solusi untuk polusi plastik sekali pakai. Dan apa solusinya rekan-rekan semua? Guna ulang atau reuse adalah solusi yang terbaik dan diyakini menjadi solusi yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan plastik sekali pakai.
Hal ini tentunya bukan hal yang baru ya teman-teman semua. Di Indonesia sendiri kalau kita bisa mengingat masa-masa dulu di rumah suka ada yang datang bawa jamu. Iya, gelasnya dari siapa? Dari mbok jamunya. Kemudian dikembalikan lagi kepada mbok jamu, dicuci bersih dan akhirnya bisa digunakan kembali. Sama halnya ketika kita makan bakso atau mie ayam. Kita menggunakan kemasannya itu yang bisa digunakan kembali, setelah kita nikmati, dikembalikan, kemudian dicuci sampai bersih. Jadi memang konsep guna ulang ini bukan konsep yang baru, memang konsep yang sudah ada dari lama dan bisa kok diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kesiapan untuk bisa kembali ke gaya hidup guna ulang ternyata dibuktikan juga dengan adanya bisnis dengan sistem guna ulang atau biasa disebut dengan reuse operator yang tergabung dalam satu kelompok bernama Reuse Special Interest Group. Banyaknya inisiatif, gerakan-gerakan, kampanye-kampanye dan juga bisnis guna ulang ini akhirnya membangun optimisme kita semua bahwa Indonesia siap untuk mengurangi kemasan plastik sekali pakai, khususnya kemasan plastik multi-layer seperti sachet dan juga pouch. Nah, melihat permasalahan dan juga adanya potensi solusi ini, Diet Plastik Indonesia bersama dengan Daya Makara Universitas Indonesia melakukan studi guna mengetahui nilai dampak ekonomi dan lingkungan yang dihasilkan oleh kemasan sachet dan juga seperti apa persepsi masyarakat dalam menggunakan produk alternatif pengganti sachet dengan sistem guna ulang. Hasil studi ini tentunya bisa menjadi data yang sangat-sangat berguna bagi pemerintah Indonesia dalam menyusun kebijakan yang tepat untuk memutuskan opsi alternatif yang dapat diambil untuk bisa mengurangi dampak negatif yang dihasilkan dari kemasan sachet dan juga pouch. Nah, sebelum kita mendengar lebih lanjut mengenai hasil studi yang sudah dilakukan, marilah kita mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Mbak Tiza Movira selaku Direktur Eksekutif Diet Plastik Indonesia. Kepada Mbak Tiza, kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak sudah hadir pada hari ini mungkin di tengah hujan yang deras dan mungkin di jam-jam yang agak kritis nih di bulan puasa ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak dan salam hormat kepada rekan-rekan semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan salam hormat atas kehadiran Ibu Asri Hadianti dari Bappenas dan juga Bapak Bisuk Abraham selaku Head of Sustainable Development Research Center dari Daya Makara Universitas Indonesia yang akan jadi panelis juga pada hari ini. Ibu Kumala Susanto selaku CEO dan founder Happy Circle, kepada rekan-rekan media dan seluruh peserta kegiatan yang sudah hadir pada hari ini untuk menghadiri peluncuran laporan evaluasi dampak lingkungan dan sosial dari sampah sachet dan pouch serta ekspansi solusi guna ulang di Jabodetabek, baik yang hadir in person maupun yang hadir secara online. Tadi Mbak Cynthia sudah sempat menyebutkan beberapa konteks ya, kenapa sih sebenarnya kami terpikir untuk membuat studi ini. Studi ini adalah hasil kerjasama erat Diet Plastik Indonesia bersama dengan Daya Makara Universitas Indonesia, bersama juga dengan Indonesia Center for Environmental Law dan Greenpeace. Ide awalnya muncul, ide untuk membuat studi ini adalah karena kami semua terusik dan sangat gemes dengan sampah sachet dan pouch. Karena tidak bisa didaur ulang,
maka kita sering sekali menemukan sampah-sampah ini berserakan. Kalau kita pergi ke pantai, sampah sachet dan pouch banyak sekali. Kalau kita menyusuri sungai, melakukan bersih-bersih sungai maupun bersih-bersih pantai, banyak sekali sampah-sampah sachet dan pouch ini. Alasan kenapa sulit untuk didaur ulang adalah karena ukurannya juga kecil sekali. Selain itu, multi-layer itu tidak memungkinkan bahan-bahan itu bisa didaur ulang bersama. Salah satu kunci untuk bisa mendaur ulang sesuatu dengan baik adalah pertama bahannya bening misalnya ya. Lebih bening lebih mudah untuk didaur ulang. Sachet dan pouch tidak bening. Satu jenis. Kalau misalnya 2 jenis, 3 jenis plastik dicampur jadi satu. Bahkan kalau misalnya plastik dicampur dengan kertas, ditempel bersama dengan kertas. Atau kalau misalnya sachet ya, depannya plastik, dalamnya mengkilat ya. Itu ada sesuatu jenis plastik yang lain. Itu langsung tidak bisa didaur ulang. Makanya kita menemukan sampah-sampah seperti ini banyak sekali. Oleh karena itu, kami berusaha ya bagaimana agar sampah sachet yang sekali pakai ini bisa digantikan. Pengganti yang paling tepat menurut kami adalah solusi guna ulang. Tetapi solusi guna ulang itu ketika kita mengintroduksi solusi guna ulang, banyak sekali yang mengatakan seperti ini. Sachet itu kan murah. Sachet itu ada benefit sosialnya, yaitu membuat suatu produk bisa terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Tetapi yang tidak disadari oleh kita semua adalah bahwa biaya eksternalitas yang timbul dari penggunaan sachet sangat besar. Karena ada biaya lingkungan hidup, ada biaya perubahan iklim yang terjadi, ada biaya dampak kesehatan kepada kita, dan ada biaya-biaya lain yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita semua sebenarnya yang tidak tercermin dalam harga sachet itu sendiri. Nah, studi ini untuk pertama kalinya mengkuantifikasi biaya-biaya eksternalitas tersebut dan menemukan bahwa ini teaser ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Tapi saya mau kasih teaser aja karena angkanya wow. Menemukan bahwa biaya eksternalitas sachet dan pouch itu bisa mencapai 1,7 triliun rupiah per tahunnya. Jadi ini biaya yang sangat besar sekali yang tidak tercermin dalam harga sachet itu. Sedangkan kita membandingkan dengan solusi guna ulang. Para peneliti studi ini juga menemukan bahwa sebenarnya ada manfaat ekonomi ketika kita beralih dari yang sekali pakai menjadi yang solusi guna ulang. Dan ternyata kalau dibandingkan dengan ekonomi sachet dan pouch, ekonomi sekali pakai, ternyata manfaat ekonomi, net benefit dari ekonomi yang berbasis solusi guna ulang itu lebih besar. Setiap ton sampah sachet pouch yang digantikan dengan solusi guna ulang itu menimbulkan keuntungan ekonomi sebesar 23 juta rupiah per tonnya. Jadi ini adalah hal-hal yang kami menemukan dari studi ini. Saya cuma kasih beberapa angka-angka yang teaser saja, tentunya akan dijelaskan lebih lanjut oleh panelis hari ini. Tapi kami berharap bahwa ini menimbulkan suatu kedaruratan baru, yaitu ada suatu keadaan darurat bagi kita untuk segera beralih dari yang sekarang serba sachet menjadi serba guna ulang. Mudah-mudahan semua mendapat manfaat dari studi ini dan bisa menyebarkan pesan dari studi ini ke masyarakat lebih luas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tiza. Mohon untuk tetap berada di depan Mbak Tiza. Karena kita akan lanjutkan acara dengan sesi penyerahan hasil studi evaluasi dampak lingkungan dan sosial dari pemanfaatan sachet dan pouch serta ekspansi solusi guna ulang di Jabodetabek. Untuk itu kami mengundang Ibu Asri Hadianti Giastuti, perencana di Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas untuk berkenan maju ke depan dan menerima secara langsung hasil studi yang akan diserahkan oleh Mbak Tiza Mafira. Kita berikan senyum paling indah, kita dokumentasikan terlebih dahulu dan boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penyerahan hasil studi ini. Terima kasih Ibu Asri, mohon dapat menuju ke sisi sebelah sini Mbak Tiza, selanjutnya akan menyerahkan kepada
Ibu Arminta Utari, Pengawas Farmasi dan Makanan Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM RI. Kami persilahkan Ibu Arminta untuk bisa menerima hasil studi evaluasi dampak lingkungan dan sosial dari pemanfaatan sachet dan pouch serta ekspansi solusi guna ulang di Jabodetabek. Terima kasih banyak, mohon tetap berada di depan. Kembali kami mengundang Ibu Asri untuk bergabung dan kami juga mengundang Mas Ibar Akbar, Corporate Plastic Campaign Project Leader Greenpeace Indonesia. Mas Rahyang Nusantara, Deputi Direktur Plastik Indonesia, Mbak Kumala Susanto, Founder and CEO Business Development and Innovation Happy Circle, dan juga Mas Bisuk Abraham Sisungkunon, Head of Sustainable Development Research Cluster Daya Makara Universitas Indonesia, untuk berkenan maju ke depan dan berfoto bersama-sama mengabadikan momen ini. Kami persilahkan untuk bisa melihat ke depan, berikan senyum paling indah. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi? 1, 2, 3. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penyerahan hasil studi evaluasi. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu rekan-rekan untuk dapat kembali. Namun untuk Mas Bisuk, kami mohon untuk tetap berada di depan. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Tiza, tadi ada teasernya sedikit ya Mas Bisuk ya. Bahwa memang ternyata solusi guna ulang ini bisa memberikan banyak sekali manfaat yang luar biasa. Namun seperti apa hasilnya lebih rinci akan secara langsung disampaikan oleh Mas Bisuk Abraham Sisungkunon selaku Head of Sustainable Development Research Cluster Daya Makara Universitas Indonesia. Kepada Mas Bisuk kami persilakan. Ya baik, selamat sore teman-teman sekalian, Bapak Ibu juga yang bergabung secara online. Saya rasa karena kita sudah ini, saya mungkin agak sedikit cepat ya, segera masuk dalam intinya. Saya juga ingin pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari teman-teman dari Diet Plastik Indonesia, teman-teman ISEL, dan juga Greenpeace, dan juga sebetulnya dalam kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada berbagai narasumber sebetulnya yang telah membantu kami dalam penyelesaian kajian ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian, jadi apa yang akan saya paparkan dalam hari ini adalah hasil dari kajian kami yang kami lakukan sejak tahun lalu, itu dalam kolaborasi kami dengan Diet Plastik Indonesia, juga teman ISEL dan juga Greenpeace Indonesia. Dan juga waktu itu kami juga sudah banyak berkolaborasi juga dengan beberapa pelaku usaha dan juga pengambil kebijakan dari berbagai lembaga dan instansi. Dan ini kami sampaikan beberapa intisarinya yang mana sebetulnya semoga ini nanti bisa menjadi bermanfaat untuk mengekspansi solusi guna ulang, baik itu nantinya di skala kota maupun di dalam skala nasional, seperti itu. Kita ada beberapa bahan paparan, silakan ditampilkan. Oh ya, mungkin saya sedikit memperkenalkan diri, saya lupa saking terlalu cepatnya. Jadi, ya nama saya Bisuk Abraham Sisungkunon, saya biasa dipanggil Bisuk, saya Kepala Kajian Pembangunan Berkelanjutan di Daya Makara UI. Kebetulan Daya Makara UI sendiri adalah, ada yang depannya sih. Daya Makara itu sebenarnya lembaga riset yang ada di bawah arahan dari rektor, jadi kami berada langsung di bawah rektor UI, seperti itu. Oke, nggak masalah. Sebetulnya sebelum ini tadi adalah halaman judul, tapi nggak terlalu masalah. Baik, jadi ini adalah judul riset yang kami lakukan. Kami akan mencoba, ini sebetulnya riset yang cukup komprehensif, banyak hal yang coba kami kupas di dalam kajian ini. Di dalam bagian pertama nanti kita akan mencoba untuk melihat seperti apa sebetulnya profil pemanfaatan sachet dan pouch yang ada di Indonesia. Di layer yang kedua, di bagian yang kedua nanti kita akan mencoba menggali seperti apa sebetulnya eksternalitas negatif dari sampah plastik dan sachet itu sendiri. Beserta juga kami nanti ada sedikit implikasi bahwa sebetulnya ada dampak ekonomi ketika nantinya konsumsi terhadap sachet dan pouch ini berakhir, dan nanti di bagian akhir itu baru kita akan melihat kira-kira seperti apa persepsi masyarakat, visibilitas dan juga beberapa hal yang perlu menjadi perhatian jika kita ingin memperluas solusi guna ulang ini di skala yang lebih luas. Jadi yang pertama kita mulai dengan produksi sampah sachet dan pouch di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ini hasil ini kami dapatkan adalah kombinasi dari berbagai survei kita dari 800 responden di kawasan Jabodetabek. Jadi memang dari hasil survei kami,
hampir 100% dari masyarakat itu pernah mengkonsumsi produk yang dikemas oleh sachet dan pouch. Yang mana memang kalau kita melihat distribusinya, memang sebagian besar produk-produk yang dikonsumsi ini dalam bentuk makanan ya. Kita bisa perhatikan dalam instan, penyedap, dan sebagainya. Selanjutnya. Lantas ketika kita sudah banyak dihadapkan pada berbagai laporan atau berbagai publikasi atau berbagai penelitian terkait dampak negatif dari sampah plastik itu sendiri, yang menjadi menarik adalah mengapa ternyata konsumsi terhadap produk-produk yang dikemas oleh sachet dan pouch ini masih bisa saya katakan cukup laten ada di kawasan Indonesia. Ternyata memang yang ada di kolom sebelah kiri itu adalah alasan mengapa masyarakat masih mengkonsumsi produk yang dikemas sachet. Jadi memang baik sachet maupun pouch, pertimbangan harga, jadi konsumen kita itu masih merasa, nah ini dalam tanda kutip ya, mereka merasa bahwa ketika mereka membeli produk yang dikemas dalam sachet dan pouch, itu harganya mereka rasa lebih terjangkau jika dibandingkan dengan melalui media-media yang lain. Seperti itu. Selanjutnya. Kemudian kami juga melakukan kombinasi, jadi kami melakukan kombinasi antara data survei juga dengan data Susenas. Nah inilah yang kita dapatkan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian. Jadi memang apabila kita perhatikan, sebagian besar dari sampah sachet kita itu adalah berupa kemasan kopi instan dan mie instan. Sebetulnya ini cukup konsisten dengan tadi yang ada ditemukan di awal, bahwa memang kopi instan dan mie instan itu merupakan dua tipe produk yang memang paling banyak dikonsumsi dalam bentuk sachet. Tapi memang kalau kita lihat substitusinya di pasar, kedua produk ini kan memang hampir sebagian besar disirkulasikan di dalam sachet maupun sachet lebih tepatnya. Kemudian untuk pouch sendiri, memang fragmen ininya adalah paling besar itu kita bisa temukan di minyak goreng. Dan yang menarik adalah berdasarkan estimasi kami, setidaknya kalau dari timbulan sampah plastik sendiri itu 14-16% itu berasal dari itu berupa sachet ataupun pouch, itu bukan nominal yang cukup rendah. Ini kita bicara seluruh tipe polimer plastik, di situ kita masukkan botol PET dan juga macam-macam. Itu 14-16%-nya itu kami estimasi itu berasal dari sachet dan pouch. Dan ini cukup konsisten dengan beberapa temuan dari lembaga lain. Dan kalau kita lihat rata-rata setiap individu kita yang ada di Indonesia itu kita memproduksi 4 kg sampah sachet dan pouch setiap tahunnya. Seperti itu. Selanjutnya. Nah sekarang kita bicara terkait eksternalitas negatif. Mungkin pertanyaan kita selanjutnya adalah, ya menurut kami sachet dan pouch itu murah, terjangkau, bla bla bla. Seperti itu. Kita punya alasan kita masing-masing. Tapi mengapa konsumsi ini perlu kita kontrol, khususnya ini terkait dengan sampah pasca konsumsinya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, ini sampah plastik sachet dan pouch yang tidak tertangani dengan baik, itu rupanya punya berbagai implikasi negatif, baik itu kepada sosial, baik itu kepada kesehatan maupun kepada lingkungan. Karena memang banyak dari berbagai literatur kami melihat bahwa pengelolaan sampah kita itu apalagi hampir 50% masih dibakar. Kalau teman-teman suka bakar, mungkin teman-teman yang tinggal di berbagai tetangga yang dalam tanda kutip nakal ya. Saya itu punya air purifier, ini sedikit selentingan aja. Saya itu punya air purifier di rumah. Jadi ketika beberapa tetangga nakal saya ini bakar plastik, yang mana beberapa plastiknya ini macam-macam ya, mulai dari kasur, bahkan ada yang bakar kasur saya pernah lihat. Itu langsung naik indikator PM2,5-nya itu sampai mentok 300, udah sampai kencangnya udah seperti itu. Jadi memang beberapa praktek-praktek seperti ini bisa banyak implikasinya seperti yang Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa perhatikan di kolom sebelah kiri. Lantas kami melakukan ada sebuah pendekatan yang kita katakan sebagai value transfer. Nah kami mencoba untuk memonetisasi sebetulnya kerugian-kerugian ini nilainya berapa sih? Kan gitu. Ya, kerugian-kerugian inilah yang sebetulnya tidak tercermin di dalam harga jual sachet maupun pouch. Jadi biaya ini terjadi, tapi tidak diintegrasikan ke dalam biaya produksi, apalagi ke dalam biaya jual. Jadi sebetulnya harga murah sachet itu belum mengkompensasi biaya-biaya ini. Nah kami estimasi bahwa biayanya itu sekitar 1,12 sampai dengan 1,6 juta rupiah per ton sampah plastik dan sachet, seperti itu. Tetapi sebetulnya yang perlu menjadi catatan adalah hasil estimasi kami ini sebetulnya masih di dalam batas bawah. Mengapa demikian? Ada beberapa dampak yang sebetulnya kami belum masukkan. Yang paling signifikan itu terkait dengan mikroplastik dan juga
dan juga penurunan potensi dari salah satunya sebetulnya ekowisata dan juga pengembangan perekonomian pesisir akibat sampah-sampah plastik yang memang terdampar di kawasan pantai seperti itu. Ada alasan kami itu punya alasan teknis dan juga kendala waktu dan sumber daya, itulah yang membuat kami tidak bisa mengintegrasikan. Tetapi memang ini bisa kita katakan sebagai ya biaya aktualnya sebetulnya jauh lebih tinggi daripada ini, seperti itu. Selanjutnya, tetapi ada satu lagi yang kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika kita mencoba untuk menurunkan permintaan akhir kita terhadap sachet dan pouch, ada implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. Kita tidak bisa pungkiri. Nah, memang berdasarkan hasil evaluasi kami, ketika kita menghilangkan satu ton, ya, ketika kita menghilangkan 1 ton plastik sachet dan pouch itu dari pasar, ya, itu kira-kira akan ada perlambatan ekonomi sekitar 21 juta. Atau bukan perlambatan ekonomi, saya koreksi, penciptaan nilai tambah baru di perekonomian itu akan berkurang sebesar 21 juta untuk setiap 1 ton. Dan jika Bapak Ibu atau rekan-rekan tertarik, kira-kira seperti apa distribusinya terhadap sektor, sudah bisa Bapak Ibu dan teman-teman simak di dalam tabel yang ada di sebelah kanan bawah. Selanjutnya, lantas itulah muncul kita perlu ada solusi, kan gitu. Kita berhadapan pada masyarakat yang menganggap bahwa sachet ini adalah solusi yang paling murah bagi mereka untuk mengkonsumsi barang-barang favorit mereka. Tapi di saat yang sama, bahan kemasan ini juga punya implikasi yang negatif, begitulah. Tapi ternyata ketika kita mau hilangin, ada implikasi negatifnya juga terhadap perekonomian. Jadi kita tuh ditarik dari 3 pilar gitu loh. Aku kepingin konsumsi lebih banyak, tapi lingkungannya menjadi lebih parah, tapi nanti ada implikasi negatif. Nah, itulah muncul inisiasi solusi guna ulang. Solusi guna ulang sendiri diperkenalkan dalam 4 model, ya, refill at home, refill on the go. Kalau misalkan teman-teman punya kemasan sendiri, kemudian dia kalau diisinya di rumah, ya, jadi operator solusi guna ulangnya ini yang datang untuk mengisikan itu di rumah teman-teman atau kediaman teman-teman, itu kita katakan refill at home. Kalau teman-teman punya botol kosong, terus nanti teman-teman yang mendatangi pusat pengisiannya, itu yang refill on the go. Return from home, itu kita kalau teman-teman ada yang kelahiran orde baru, nggak ada ya. Semoga ada ya. Dulu kita tuh kalau, sini bulan puasa lagi, kalau dulu mengkonsumsi Fanta dan Coca-Cola, dulu tuh kalau kita belinya plastik, itu mahalnya jauh lebih mahal dibandingin kita beli botol kaca yang ditukar gitu loh. Somehow karena saya nggak tahu ya, karena satu lain hal model itu jadi hilang, kayaknya udah masuk 2000-an tuh hilang gitu. Saya ngalamin kok. Dulu kan lebih murah ya Mbak ya, jadi cuma berapa, 3.000, 4.000 kalau nuker sama botolnya, tapi kalau beli sama ininya itu mahalnya bisa 2 kali lipat. Nah, ya itulah return from, nah kalau yang model-model seperti itu seperti model galon, nah kalau galon atau botol plastik, botol kacanya itu yang diantarkan ke teman rumah-rumah, terus nanti penukarannya di rumah, nah itulah return from home. Atau kalau teman-teman yang nukernya itu ke titik-titik penukaran, itulah return on the go. Dan memang ada beberapa pelaku-pelaku usaha yang sudah menerapkan salah satu dari keempat model bisnis ini. Lantas, bagaimana tingkat penerimaan masyarakat terhadap keempat model ini? Selanjutnya, yang menarik adalah kita melihat bahwa kita bisa mendeteksi adanya sentimen positif dari masyarakat Jabodetabek terhadap keempat inisiatif ini. Nah, kalau misalkan kita bandingkan ya teman-teman antara model return ataupun reveal, nah tadi teman-teman dan rekan-rekan semoga cukup bisa dapat gambaran singkatnya lah kira-kira perbedaan dari return dan reveal. Itu sebetulnya tidak terlalu berbeda modelnya. Jadi sebetulnya kalau kita bandingkan antara model return dan reveal itu perbedaannya tidak signifikan. Perbedaan signifikannya itu terjadi ketika modelnya itu berubah dari at home menjadi on the go. Jadi kalau saya menukar atau mengisinya itu tidak di rumah saya, ini dalam tanda kutip saya pakai bahasa pergaulan agak mager. Ya. Kalau kita mager untuk jalan dan membawa ini, nah itu model itu jadi merasa dianggap kurang menarik dibandingkan ketika perpindahan atau pertukaran atau pengisian ulang itu terjadi di rumah masing-masing. Seperti itu. Jadi memang kita lihat, kita perhatikan bahkan untuk model return at home dan reveal at home itu hampir 50% merasa mau kalau misalkan model ini memang tersedia di pasar secara luas. Oh ini kepotong ya di situ ya. Nah, dan yang kedua adalah ketika kita sekarang kan budaya ke pusat retail modern atau misalkan, saya nggak boleh sebut beberapa merek ini ya, merek perusahaan apa ya entahlah entah itulah ya pusat-pusat retail modern atau mall. Kalau misalkan pusat penukarannya, nah ini kan kalau on the go ini dirasa
ya tidak terlalu inilah menarik. Tapi ketika on the go ini tersedia di retail modern, ternyata derajat penolakannya jadi lebih rendah gitu loh. Jadi kita merasa bahwa banyak orang, oh oke deh, kalau on the go-nya ada di titik-titik mungkin saya agak malas. Tapi kalau itu ada di retail modern, saya lebih mau untuk terlibat di dalam situ. Nah itu dia. Itu adalah kesimpulan yang kita dapat di kolom sebelah kanan. Selanjutnya, kita tertarik, lantas kenapa ya, apa sih sebetulnya yang orang-orang itu ingin terlibat. Jadi memang motif perlindungan lingkungan menjadi salah satu motif yang membuat orang itu ini menjadi menarik sebetulnya. Orang-orang yang merasa sangat bersedia itu merasa bahwa alasan utamanya mereka itu adalah motif perlindungan lingkungan. Dan bagi individu yang tidak merasa berminat dengan solusi guna ulang itu mereka masih merasa bahwa solusi sachet dan pouch itu praktis bagi kehidupan mereka. Selanjutnya, ini dia kalau kita ingin melihat untuk karakteristik, jadi memang kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan bahwa masyarakat yang punya tingkat penerimaan yang lebih tinggi terhadap model ini adalah bisa kita temukan pada masyarakat dengan tingkat penerimaan yang sedikit lebih tinggi atau yang punya tingkat kesejahteraan yang lebih baik dan juga masyarakat yang menghabiskan waktu lebih lama di pendidikan formal seperti itu. Selanjutnya, nah ini dia tipe produknya. Kalau misalkan ini kan banyak ya, tadi ada tipe pangan dan juga non pangan. Ternyata tingkat penerimaan responden itu lebih tinggi jika solusi guna ulang ini diaplikasikan pada produk-produk non pangan. Nah, kita bisa perhatikan cairan cuci piring, kalau dia deterjen. Dan yang menarik adalah produk-produk pangan itu agak sedikit tingkat penerimaannya tidak sebaik produk-produk non pangan. Jadi memang mungkin salah satu kesimpulan yang bisa kita lihat adalah seandainya solusi guna ulang ini mau kita adopsi secara luas, kita bisa mulai dari komoditas-komoditas non pangan. Salah satu komoditas pangan yang agak muncul lebih tinggi itu minyak goreng. Jadi kalau minyak gorengnya tidak didistribusikan melalui pouch, ya minyak goreng kan biasanya gede-gede pouch atau sachet yang bantalan tuh yang biasa di pasar. Nah itu mereka juga punya resepsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan saus, kecap dan yang lain. Selanjutnya. Nah, kalau bicara insentif, masyarakat senang. Oh, tentunya siapa yang nggak mau insentif. Tapi dari 5 tipe insentif yang kami coba tawarkan, waktu itu kita simulasikan kepada responden, mereka merasa bahwa kalau ada cashback atau potongan harga di pembelian selanjutnya, itu menjadi salah satu insentif yang buat mereka paling menarik dibandingkan dengan berbagai insentif yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, tetapi memang kami melakukan diskusi juga dengan beberapa pelaku usaha dari berbagai sektor waktu itu. Nah, ketika kita mau mengadopsi ini ke tingkat yang lebih luas, memang ada beberapa hal yang perlu menjadi atensi bagi operator solusi guna ulang ini. Kalau saya boleh highlight ya, kata kuncinya, itu yang pertama adalah apakah nanti operator solusi guna ulang ini bisa menjamin aspek higienitasnya itu sama dengan standar mereka ketika produk itu dipindahkan dari yang bulk, yang besar ke dalam kemasan-kemasan yang lebih kecil. Apakah standarnya itu masih bisa dipertahankan? Apakah operator guna ulang ini bisa konsisten menjaga kebersihan dari wadah-wadah kecilnya atau wadah-wadah itu yang seperti itu? Kemudian yang kedua yang juga menjadi perhatian adalah apakah nantinya operator solusi guna ulang ini integritasnya cukup tinggi untuk tidak menoplos. Jadi ketika itu dipindahkan kan akan ada potensi seperti itu. Nah, tapi memang mereka itu cukup netral. Dari nada yang kami terima waktu itu adalah mereka cukup netral. Mereka cuma melihat bahwa ini inisiatif yang baik, tapi memang ini menjadi ada beberapa hal yang perlu untuk disasar oleh operator guna ulang. Salah satunya yang terakhir adalah bagaimana strategi kemasan-kemasan plastiknya itu bisa sesuai dengan strategi marketing mereka. Selanjutnya, saya agak cepat karena sudah habis. Sudah ada beberapa peraturan yang mencoba mengakomodasi, jadi sebetulnya beberapa peraturan regulasi, mungkin yang paling terbaru adalah peraturan BPOM 12/2023, namun sebetulnya beberapa peraturan itu sudah secara implisit dalam tanda kutip membuka ruang bagi solusi guna ulang untuk diadopsi di Indonesia. Nah ini dia, kita ambil tadi angka yang di awal ya, banyak orang fokus itu di baris pertama teman-teman, aduh nanti akan ada kontraksi ekonomi sebesar yang kalau kita hitung itu sekitar 21 juta per ton. Tapi ketika solusi guna ulang ini, jadi ini perhitungannya adalah kalau tadi 1 juta ton ini kita gantikan dengan solusi guna ulang, dengan
Solusi guna itu artinya ada kemasan yang digunakan berkali-kali, ada upaya pencucian di situ, kemudian ada transportasi dari itu ke konsumen, begitu juga dengan mendaur ulang dari kemasan, karena pengisian ulang itu kan ada batas maksimumnya, kita nggak mungkin dong kemasannya digunakan, biasanya sih standarnya antara 15 sampai 20 kali, ada seperti itu. Jadi biasa kalau udah pengisiannya itu sudah hampir mendekati 15 atau 20 kali, dia akan ganti dengan kemasan baru. Nah, kemasan yang ini juga akan menjadi input bagi industri-industri daur ulang tentunya. Nah, jadi seandainya solusi guna ulang itu diimplementasikan secara tepat seperti yang tadi teman-teman simak di dalam video pembuka, maka bangkitan ekonomi itu bisa sedikit lebih tinggi, 23 juta rupiah per ton sampah plastik. Jadi ini ton ini konversi ya. Jadi saya agak lupa konversi, jadi botolnya berapa saya agak lupa. Nah, kemudian ini belum kita memasukkan keuntungan sosialnya. Jadi ada co-benefit. Co-benefitnya itu adalah sebesar 1,7 juta rupiah per ton. Jadi sebetulnya ketika kita menghilangkan mengurangi permintaan akhir akan sachet dan pouch itu sebesar 1 ton, oke, perekonomian Indonesia ada kontraksi 21, tapi at the same time ada terkompensasi 23. Sebenarnya kita udah surplus secara ekonomi, meskipun mungkin kita bisa perdebatkan apakah 2 juta itu besar atau enggak, silahkan berdebat. Itu kita belum lagi menghitung terkait manfaat sosialnya, yang tadi. Jadi teman-teman kalau ada yang bakar sampah, nggak ada lagi tuh sebakar sampah plastik. Oh, kalau teman-teman mungkin ada kenyamanan ketika saya jalan-jalan ke sungai atau suka main ke laut, oh nggak ada lagi kantong plastiknya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ya, ini sebenarnya lebih penutup, intinya adalah memang kami melihat tadi dari tabel tadi sudah jelas bahwa solusi guna ulang yang didesain secara tepat dan implementasikan secara baik itu bisa punya potensi menghasilkan manfaat ekonomi neto yang positif, tetapi memang kita punya banyak tantangan di dalam fase implementasi seperti itu. Terima kasih, selamat sore, saya kembalikan kepada MC. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kami persilahkan, iya, Mas Bisuk silahkan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Nanti saya akan mengundang kembali Mas Bisuk pada saat sesi tanya jawab. Karena tadi sangat menarik ya, hasil liputan sudah disampaikan bahwa memang ya ada plus minus itu sudah pasti ya. Karena ketika kita berubah sebuah kebiasaan, memang akan ada banyak pertimbangannya. Namun solusi guna ulang jika dilakukan dengan tepat, ternyata bangkitan ekonominya itu bisa mencapai 23 juta per ton. Dan ini di luar 23 juta rupiah per ton. Dan ini di luar manfaat sosial, manfaat lingkungan yang memang sekarang itu sudah menjadi masalah yang luar biasa dari adanya sampah plastik sekali pakai. Nah, untuk seluruh rekan-rekan yang ingin mengakses dokumen laporan studi ini, bisa langsung saja menuju ke website www.plasticdiet.id atau bisa juga scan QR code yang tersedia di layar device teman-teman sekalian. Jadi untuk bisa mengakses dan membaca kembali hasil liputannya atau hasil laporan studinya, bisa langsung menuju ke website plasticdiet.id. Untuk rekan-rekan semua yang hadir secara virtual melalui Zoom ataupun YouTube dan ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung saja mengetik pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah tersedia di Zoom Meeting atau bisa langsung saja diketik di comment box yang ada di YouTube Diet Plastik Indonesia. Nantinya kami akan buka sesi tanya jawab setelah sesi tanggapan sudah selesai dilakukan. Dan kini kita akan langsung saja memasuki sesi tanggapan. Sudah hadir bersama dengan kami di sini penanggap yang pertama yaitu Ibu Asri Hadianti Giastuti, perencana di Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas. Kami undang dengan hormat Ibu Asri untuk dapat memberikan tanggapan. Iya, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Izin salam kenal, saya Asri dari Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas. Saya mewakili Pak Direktur di sini. Mohon maaf belum bisa hadir. Terima kasih banyak pertama-tama undangannya, senang sekali hadir di sini Bapak dan Ibu. Studi ini memang benar-benar sangat-sangat kami tunggu Bapak dan Ibu.
Karena kami kalau di Badan Perencana ya di Bappenas, memang kita sekarang pemerintah ini ingin mendorong evidence based policy ya. Jadi kebijakan ini didorong dari adanya bukti-bukti ilmiah, dari kajian-kajian, dan semakin kuantitatif kajian tersebut itu akan semakin membantu kami juga untuk menyusun perencanaan pembangunan ini. Mungkin saya ada beberapa bahan, tapi mungkin bisa kita persingkat saja, boleh di next. Langsung aja ke... Ini mungkin udah Bapak dan Ibu udah aware ya, yang pada di sini kan memang udah concern sekali terhadap plastik ya, bahwa memang Indonesia tinggi sekali timbulan sampah plastiknya. Boleh next lagi. Nah ini mungkin Bapak dan Ibu kami reminder sedikit ya Bapak dan Ibu ya, urgensinya bahwa memang kami di sini juga melakukan analisis Bapak dan Ibu pakai metode sistem dynamic, di mana sektor persampahan ini dia tanpa adanya tanpa adanya intervensi, angka timbulan di Indonesia mencapai 82 juta ton per tahun pada tahun 2045. Di mana sekarang angkanya kalau di Jakstranas itu sudah 65 juta ton seperti itu. Tapi pertumbuhan timbulan sampah ini tidak diimbangi dengan adanya kapasitas daya dukung dan daya tampung dari tempat pembuangan akhir. Karena kan sekarang kalau di Indonesia dia pengurangannya masih terbatas, pengolahan diantaranya masih terbatas, sehingga semua masih ditumpuk ke akhir, dan akibatnya pada tahun 2028 diperkirakan semua TPA sudah overload, sudah over capacity. Ini mungkin udah kelihatan gejalanya, ada banyak TPA tahun lalu ya, ada yang terbakar, ada yang penuh, seperti itu tuh udah kelihatan gejalanya. Makanya memang di sini reuse ini adalah salah satu bentuk pengurangan sampah, di mana sehingga tadi ada efek-efek eksternalitas yang mudah-mudahan udah terhitung nih ya Pak Bisuk ya, terkait dengan dampak lingkungan ini juga gitu. Karena sampah ini juga ketika dia ditumpuk di TPA, dia akan menghasilkan metana dan mengakibatkan perubahan iklim tadi, dan Indonesia tidak bisa mencapai targetnya untuk mencapai net zero emission tahun 2060. Mungkin boleh next. Ya ini kita dorong ya ekonomi sirkular, di mana reuse ini bagian dari ekonomi sirkular juga. Selanjutnya lagi juga jadi memang kami juga sudah melakukan beberapa studi ya terkait ekonomi sirkular ini. Di sini kami juga sudah melihat bahwa memang ada manfaat ekonomi sosial budaya, ekonomi sosial lingkungan di dalam penerapan ekonomi sirkular. Dan juga di sini juga kalau di sini kami coba melihat begitu di reuse ini penerapannya di Indonesia masih cukup rendah gitu dibandingkan dengan recycle atau reuse seperti itu. Padahal semakin tinggi R-nya kan semakin didorong ya, tadi juga ada disampaikan begitu. Dan memang reuse ini studinya juga masih di Jabodetabek ya. Memang kalau isu sampah, isu ekonomi sirkular ini PR kita selain dari sisi mendorong ke arah yang lebih sirkularnya, juga dari sisi kewilayahan justru malah dari wilayah-wilayah timur misalnya itu mereka masih struggling dari sisi pengolahan sampahnya itu sendiri. Sampahnya tadi masih dibakar. Kemudian juga mereka TPA itu nggak punya TPA formal, mereka biasanya punya TPA sementara yang dimana itu sebenarnya lahan kosong aja sama mereka ditaruh, disewa, sampahnya ditumpuk di situ. Jadi memang PR-nya masih banyak sekali untuk persampahan dan juga ekonomi sirkular ini. Boleh di next lagi aja. Ya jadi sekarang kami sedang menyusun juga peta jalan dan rencana aksi ekonomi sirkular, di mana di dalamnya sudah termasuk ada sektor pangan untuk mengurangi food loss and waste, dan juga sektor kemasan plastik atau retail, di mana tentunya plastik packaging, kemasan plastik di sini menjadi salah satu isunya. Di next, ya Bapak dan Ibu, jadi studi ini memang tadi sejalan sekali ya dengan RPJPN kita. Jadi sekarang Indonesia pemerintah sedang menyusun perencanaan pembangunan 20 tahun ke depan, di mana di dalamnya aspek berkelanjutan ini sudah termasuk. Sedangkan ekonomi sirkular sendiri dia termasuk di dalam 2 agenda, yaitu agenda transformasi ekonomi sebagai bagian dari penerapan ekonomi hijau, dan agenda pembangunan ketahanan sosial budaya dan ekologi di bawah agenda terkait dengan pengelolaan persampahan. Jadi memang sudah ada 2
institusi di sini ya, atau 2 agenda pembangunan yang menyasar terkait ekonomi sirkular dari sisi lingkungannya, kemudian juga dari sisi ekonomi dan juga dari sisi sosialnya. Harapannya ini bisa jadi cukup untuk memberikan arahan kita selama 20 tahun ke depan. Selanjutnya ya ini terkait dengan kemasan plastik ya, tadi di dalam rencana aksi, jadi di dalam sebagai pendukung RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan juga jangka menengahnya, peta jalan ini disusun. Harapannya ini bisa menjadi aksi-aksi yang lebih konkret begitu di dalam kita menuju ekonomi sirkular. Salah satunya terkait kemasan plastik dan strategi terkait ekosistem guna ulang ini sudah masuk di dalamnya. Jadi strategi nomor 3 di sini ada pengembangan ekosistem kemasan guna ulang. Selanjutnya, nah ini juga nih mungkin Bapak dan Ibu ya. Jadi memang ada 3 indikator utama yang kita gunakan di dalam peta jalan ini. Yang pertama terkait circular input. Jadi kita lihat berapa sih secondary material yang kita gunakan dalam industri. Yang kedua adalah product durability rate. Jadi berapa plastik itu bisa bertahan di lingkungan sebelum dia dibuang. Dan yang terakhir adalah tingkat daur ulangnya itu sendiri. Sayang ya, kemasan plastik ini kita belum punya datanya. Kita belum bisa mengukur nih sebenarnya berapa sih tingkat reuse di Indonesia misalnya. Karena kalau di plastik di sini potensinya ada di reduce dan reuse. Sebenarnya mungkin reduce bisa diukur ya dari, kalau teman-teman KLHK kan angkanya biasanya dari pembatasan plastik sekali pakai ya. Sebenarnya itu mungkin sudah bisa dikembangkan datanya, cuman mungkin belum terintegrasi. Tapi angka tingkat reuse sendiri itu di Indonesia kita belum punya. Berapa sih tingkatnya dan berapa yang ingin kita targetkan selama 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, itu kita belum punya angkanya, belum punya cara perhitungannya dan juga database-nya. Selanjutnya, nah ini yang ada di peta jalan kami ya, di strategi dan aksinya. Jadi dari hasil analisis kami gitu, di bagian kanan atas ini ada performance index-nya. Jadi dari sisi pendanaan, tata kelola, komunikasi, aksi, dan infrastruktur manajemen data rata-rata masih di angka 0 sampai minus 1 ya, masih banyak PR kita di sektor plastik ini, dan isu-isunya juga berkaitan dengan Permen LHK yang peta jalan pengurangan sampah ini masih banyak perlu perbaikan, kemudian juga implementasi reuse-nya gitu perlu lebih didorong, dan juga bagaimana recycle dan recover-nya juga berjalan sejalan gitu, karena ketika kita mulai bertransisi ke reuse tentunya juga pasti dari sisi recycle kita tetap perlu berjalan secara paralel supaya tidak ada penumpukan selama kita bertransisinya. Selanjutnya, nah ini rencana aksinya untuk pengembangan ekosistem kemasan guna ulang ini aksinya ada 2, yaitu peningkatan penyediaan fasilitas guna ulang untuk kosmetik dan personal care. Tadi udah masuk ya sebenarnya bahwa memang low hanging fruit-nya adalah dari kemasan dari produk-produk non pangan seperti misalnya tadi sabun seperti itu pas kali ini ternyata di aksi kami juga seperti itu, dan juga peningkatan kemasan guna ulangnya dari sisi produk. Jadi lebih banyak lagi fasilitas, lebih banyak lagi perusahaan yang mendukung inisiatif ini, dan juga lebih banyak lagi kemasannya. Selanjutnya, nah ini terakhir dari saya mungkin Bapak dan Ibu, tentunya dalam kita membangun ekosistemnya ya kita harus berjalan paralel. Dari sisi pemerintah kita membuat kebijakan yang mendukung, kemudian juga peningkatan sumber daya, karena rasanya apa ya, jangan sampai pengetahuan ini semua, kajian ini hanya di kita-kita aja Bapak dan Ibu, kita harus sosialisasi ke pemerintah daerah misalnya, kepada juga pegiat-pegiat di lapangan, kepada masyarakat umum, kepada swasta, kepada asosiasi perusahaan seperti itu, karena yaitu kita tidak bisa berjalan bersama gitu. Kita perlu komitmen dan juga kolaborasi dari seluruh stakeholder ini. Mungkin dari saya itu dulu ya tanggapannya ya. Overall kami apresiasi sekali, terima kasih. Studinya memang sangat mendukung sekali kami di dalam sisi perencanaan, dan juga kalau di Bappenas kami tentunya punya lebih banyak amunisi gitu ya untuk mendorong juga dari kementerian-kementerian lain supaya kita bergerak ke arah reuse ekosistem ini, dan juga mungkin ke depannya juga bagaimana kita mulai melihat langkah konkretnya ya, misalnya tadi mungkin sudah ada kelihatan ya ada regulasi yang belum optimal, atau misalnya ada regulasi yang belum, karena kalau kami dengar dari teman-teman pelaku usaha ada yang bilang bahwa KBLI-nya belum ada gitu, mungkin ada hal-hal yang kesannya mungkin nggak terlalu signifikan, tapi sebenarnya ini penting bagi
pelaku-pelaku reuse supaya bisa lebih maju gitu. Info-info ini yang kami juga perlu masukkan supaya kami juga bisa bantu menindaklanjutinya supaya bisa masuk ke dalam rencana pembangunannya dan bisa kita wujudkan begitu bahwa menjadi suatu ekosistem yang utuh. Juga bagaimana model kewilayahannya mungkin ya, karena tadi Jabodetabek championnya, bagaimana kita bikin ekosistemnya cukup di Jabodetabek dulu sebagai pionirnya seperti itu, sehingga ada best practice-nya. Kita mungkin melihat dari karena bisa mendukung dari circular city-nya seperti itu misalnya. Mungkin dari saya itu juga ya tadi, mudah-mudahan waktunya masih belum overtime nih. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Asri atas tanggapannya terhadap hasil studi ini. Dan memang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Asri Hadianti Gastuti selaku perencana di Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, bahwa saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat sampah. Dan bahkan diperkirakan di tahun 2045 jika tidak ada intervensi, sampahnya itu bisa sampai 82,2 juta ton per tahun. Tadi sudah disampaikan juga bahwa memang pemerintah betul-betul mendukung adanya ekonomi sirkular dan memang pengelolaan sampah yang baik ini menjadi salah satu target utama pemerintah. Diperlukan beberapa aspek, seperti yang pertama adalah kebijakan yang mendukung, kemudian juga dibutuhkan peningkatan sumber daya dan juga teknologi, dan pastinya membutuhkan komitmen dan juga kolaborasi dari berbagai pihak. Terima kasih sekali lagi Ibu Asri atas tanggapannya. Dan sebelum saya mengundang penanggap berikutnya, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan yang bergabung secara daring melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan di kolom Q&A yang sudah tersedia untuk pengguna Zoom, atau bisa langsung saja mengetik pertanyaannya di komen box YouTube Diet Plastik Indonesia. Nanti kami akan buka sesi tanya jawab bersama dengan para narasumber dan juga penanggap. Berikutnya kita akan mendengarkan tanggapan yang akan disampaikan oleh Mas Rahyang Nusantara, Deputi Direktur Diet Plastik Indonesia. Kepada Mas Rahyang, kami persilakan. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Diet Plastik menindaklanjuti dari laporan yang kami kerjakan bersama dengan Daya Makara, ISL dan juga Greenpeace, sebetulnya sudah mulai dilaksanakan ya. Jadi sebetulnya kami dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memulai diskusi mengenai peta jalan guna ulang. Jadi sebetulnya ini akan berhubungan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor P75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah, dan harapannya ini bisa inline juga dengan peta jalan ekonomi sirkuler yang tadi disampaikan oleh Mbak Asri dari Bappenas gitu. Jadi studinya sebetulnya masih berlanjut. Tapi ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan dan juga didiskusikan bersama gitu mengenai apa sih arahan sistem guna ulang yang ada di Indonesia. Boleh lanjut? Ya, sedikit saja. Jadi Diet Plastik, kami merupakan organisasi nirlaba yang fokus di advokasi pembatasan plastik sekali pakai. 10 tahun pertama kami fokusnya di pembatasan plastik sekali pakai melalui pelarangan plastik di tingkat daerah. Jadi sekarang sudah ada lebih dari 100 daerah yang sudah melarang penggunaan plastik, dan sedang kami lakukan monitoring dan evaluasi juga bersama dengan KLHK. Semoga hasilnya tadi bisa berkontribusi juga ke data Bappenas ya terkait peta jalan ekonomi sirkuler. Dan dari pembatasan plastik tersebut, apa sih solusi yang ingin didorong, yaitu guna ulang gitu. Jadi kami memang fokus di solusi guna ulang. Next slide. Ini adalah gambaran daerah-daerah mana saja yang memang sudah memiliki peraturan dan menjalankan praktek pembatasan atau pelarangan plastik sekali pakai. Selanjutnya, dan ini adalah arahan di nasional berdasarkan Peraturan Menteri LHK P75 2019. Per 1 Januari 2030 ada beberapa jenis plastik yang harus dilarang penggunaannya di tingkat hotel, restoran, kafe, dan juga retail.
ada kantong plastik, kemasan plastik tanpa gagang, ada alat makan wadah makan plastik, ada sedotan dan juga alat makan plastik. Ini per 1 Januari akan dilarang, tetapi apabila pemerintah daerah akan melarang lebih awal itu juga diperbolehkan karena seperti tadi udah ada 113 daerah yang sudah melarang dan akan terus berkembang gitu. Sehingga semua kota kabupaten di Indonesia bisa memiliki peraturan dan menjalankan maksimal di tahun 2030 tadi. Selanjutnya, nah dari barang-barang tadi yang memang akan dilarang, terus solusinya apa? Jadi kami memang mendorong solusi guna ulang. Setelah dilarang perlu ada solusinya, penggantinya. Jadi penggantinya sendiri bukan oleh kemasan atau produk yang memang sifatnya sekali pakai lagi, tetapi justru yang harus bisa digunakan berulang kali. Dan di publik, persepsi publik sebetulnya masih ada ditemukan bahwa ketika kita membicarakan guna ulang, masih ada menganggap itu sama seperti dengan daur ulang. Bahkan ada yang menganggap itu sama seperti repair atau perbaikan gitu. Padahal itu sesuatu hal yang sangat berbeda sekali gitu. Sementara guna ulang, kita menggunakan satu produk atau satu kemasan yang kita cuci, kita pakai lagi dan kita cuci, kita pakai lagi. Dan itu kita gunakan selama mungkin gitu. Sangat jauh berbeda sekali dengan daur ulang yang harus dicacah dulu, kemudian dilelehkan, dicetak ulang menjadi bentuk yang sama atau justru bentuk yang lainnya. Selanjutnya, nah di guna ulang sendiri itu memiliki banyak benefit sebetulnya dan banyak yang menganggap urusan sampah itu tidak ada urusannya dengan perubahan iklim, padahal justru ada sekali gitu karena dari produksi sampai ke pembuangan itu ada energi yang dibutuhkan, ada air yang dibutuhkan dan apabila lihat di gambar yang warna kuning di dalam itu yang kecil sebetulnya dengan kita menerapkan sistem guna ulang yang terstandardisasi dan terregulasi dengan baik itu justru bisa menghemat energi dan juga air gitu. Dan ini juga berdasarkan riset juga di global ya. Selanjutnya, nah seperti apa sih model guna ulang tadi Mas Bisuk juga sudah menyampaikan ya. Beberapa contoh ada 4 jenis ya, ada refill dari rumah, ada refill ketika kita bepergian, ada yang mengembalikan kemasan dari rumah atau mengembalikan kemasan ketika kita bepergian dari luar rumah. Mungkin banyak yang tahu sekarang udah banyak mulai toko curah itu modelan refill ya, refill on the go gitu. Tapi sebetulnya sebelum ada toko curah ketika kita ke pasar juga kita kalau beli beras gitu kan itu juga beras kiloan itu sebetulnya kita bisa bawa ada sendiri. Jadi sebetulnya praktek ini tuh bukan praktek yang baru, sebetulnya sudah mulai banyak sekali gitu prakteknya. Bahkan termasuk ketika kita menyediakan air minum dalam rumah itu kan kita pakainya galon dan galon itu bisa dikembalikan nanti dicuci lagi oleh produsennya, kemudian diisi ulang itu balik lagi ke kita. Itu juga praktek-praktek pengembalian kemasan yang sudah pernah kita lakukan, tinggal kita bagaimana mengembangkan ini ke komoditas yang lain gitu, komoditas kosmetik, produk rumah tangga lainnya, makanan siap saji dan juga makanan olahan. Selanjutnya, ya jadi ketika kami mendiskusikan seperti apa sih peta jalan guna ulang di Indonesia gitu, jadi sebetulnya ada beberapa aspek, salah satunya ekosistem pendukung atau infrastruktur yang perlu ada di guna ulang gitu. Apalagi ketika kita berbicara mengenai tadi bagaimana pengembalian kemasannya, bagaimana pencuciannya, bagaimana pengisian kembali supaya tidak dioplos. Tadi Mas Bisu juga sempat menyinggung itu. Jadi perlu ada memang ekosistem yang saling terhubung satu sama lain dan ini perlu diregulasi juga oleh pemerintah gitu. Jadi memang ini bukan tanggung jawabnya Bappenas sendiri, bukan tanggung jawabnya BPOM sendiri, bukan KLHK, tapi perlu ada peran Kemenperin juga di sini. Peran Kemendak juga mungkin dan Kemenparekraf juga gitu, apalagi apabila kita berbicara mengenai Horeca gitu. Jadi memang ini sangat lintas isu ya dan lintas tanggung jawab juga sehingga memang perlu ada diskusi-diskusi yang memang bagaimana pertanyaan-pertanyaan mengenai guna ulang ini bisa terselesaikan. Selanjutnya, setidaknya ketika kita membangun infrastruktur guna ulang ini ya supaya tadi di slide terakhir Mas Bisu kan juga ada kebangkitan ekonomi ya. Ketika kebangkitan ekonomi dari guna ulang ini terstandarisasi atau terregulasi, perlu ada beberapa hal yang memang diperhatikan. Salah satunya adalah bagaimana logistiknya. Jadi bagaimana dari konsumen ngebalikin itu ke produsen itu kita harus kemana nih? Kalau tadi preferensinya kalau misalkan ada di
mall atau di supermarket itu akan jauh lebih mau ya masyarakat gitu untuk mengembalikan kemasan. Berarti kan kita perlu berdiskusi dengan asosiasi retail, asosiasi pengusaha mall gitu. Itu perlu diskusi bagaimana operasionalisasinya. Kemudian pencucian, karena ini penting sekali memastikan bahwa kemasan itu bersih. Karena kan kita nggak tahu dari rumah kita apakah sudah dicuci atau belum. Meskipun sudah dicuci, apakah selama perjalanan terkontaminasi atau tidak. Nah itu perlu ada fasilitas pencucian yang memang terpusat, supaya bisa memastikan ketika produknya dimasukkan ke situ tuh masih tetap aman. Apalagi untuk pangan olahan ya, atau pangan siap saji. Kemudian proses pengisian dan pengemasan ulang. Selama ini kan memang dia dikemasnya dalam kemasan saset misalkan, atau plastik sekali pakai. Apakah itu perlu mesin yang sama atau justru harus mengembangkan mesin yang baru? Kemudian pengumpulan ini juga tadi penting. Jadi sebelum logistik bolak-balik tadi dijalankan, perlu ada titik-titik pengumpulan yang memang ditentukan ya untuk memudahkan masyarakat dan juga memudahkan si produsen itu untuk mengambil kembali dan mengisi ulang kembali. Selanjutnya, ini beberapa jenis contoh saja sebetulnya. Jadi kami memang bersama dengan KLHK itu menjabarkan ya kira-kira karena kan di peraturan Menteri LHK itu yang diatur adalah manufaktur, jasa makanan minuman yang terdiri dari hotel, restoran, kafe, dan jasa catering. Kemudian retail yang terdiri dari pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan juga pasar tradisional. Kita mencoba menjabarkan dari manufaktur, hotel, restoran, pasar itu tuh seperti apa sih model guna ulang yang bisa kita bangun sebetulnya. Dan ini masih dalam proses diskusi juga ya. Jadi kami mengusulkan beberapa model memang contohnya di hotel ketika room service dengan makan di tempat apakah sama atau beda konsepnya. Ketika di dalam toko supermarket mau ada refill station berarti procurement-nya juga harus pengadaannya dalam bentuk bulk juga, itu bagaimana prosesnya. Jadi memang kita banyak diskusi dengan produsen juga, dengan Rius, penyedia jasa Rius juga, itu sebetulnya yang paling memungkinkan seperti apa. Kemarin kami juga diskusi mengenai hal yang sama di Bogor, jadi kami diskusi dengan PHRI dan anggotanya di Kota Bogor dan juga pasar, bagaimana nih kalau kita menerapkan ini di tingkat kota gitu. Jadi sudah mulai banyak diskusi seperti ini dan penerimaan dari mereka juga sudah cukup oke sebetulnya. Mereka mau-mau aja karena mereka juga menyadari bahwa mengurusin sampah itu beban juga buat mereka. Next slide. Ya ini tadi juga Mas Besuk udah mulai menyinggung ini gitu ya. Masih banyak peraturan yang memang perlu kita dorong ya untuk bisa terjadinya ekosistem guna ulang ini. Tidak hanya di tingkat nasional tapi di tingkat daerah juga perlu ada gitu. Next slide. Di akhir tahun lalu kami juga uji coba sebetulnya apakah cukup di hotel saja, cukup di restoran saja, cukup di pasar saja untuk guna ulang ini. Ternyata enggak. Apalagi kita beberapa tahun terakhir setelah pandemi banyak banget konser ya di Indonesia, banyak banget festival musik. Nah itu salah satu sumber sampah karena biasanya banyak banget sampahnya, orang ngumpul di situ ribuan orang, pasti bakal ada tenan makanan minuman, itu nyampah banget gitu. Nah kami uji coba sebetulnya memungkinkan nggak sih di festival musik itu juga menerapkan sistem guna ulang. Karena yang pernah kami tahu di luar negeri udah mulai ada yang seperti itu. Bahkan katanya konser Coldplay kalau di Amerika dan Eropa itu pasti wadah minumannya itu guna ulang. Nah kita juga pengen tahu. Sehingga kami di bulan November lalu juga kerjasama dengan 3 penyedia jasa guna ulang untuk uji coba di konser. Jadi ini closed loop ya, artinya hanya di dalam ruangan, jadi peredaran wadah guna ulang itu hanya ada di area itu saja. Kami menyediakan wadah gelas, piring, mangkok, dan sendok garpu. Dan juga ada beberapa titik-titik pengumpulan dan juga water refill station. Gitu. Hasilnya bagaimana? Next slide. Ya, kurang lebih 1.900 orang menghadiri di festival ini. Ini cenderung kecil ya festivalnya sebetulnya. Dan 3.000 buah wadah guna ulang itu dicuci. Jadi kurang lebih actual reuse rate-nya itu 2,28. Ini karena masih uji coba dan idealnya sih sebetulnya bisa lebih dari ini ya tingkatnya. Jadi bisa lebih banyak lah di rotasinya. Dan yang cukup oke adalah 98
itu kemasannya berhasil dikembalikan. Jadi hanya sedikit sekali wadah-wadah itu yang tidak kembali. Ada yang masuk ke tong sampah, ada yang dibawa pulang, ada yang hilang, kita nggak tahu kemana. Tapi dengan angka return rate 98 ini cukup tinggi sebetulnya. Dan di acara ini juga kita, apabila kita bandingkan dengan konser-konser ataupun festival musik, dengan menerapkan sistem guna ulang ini, kita berhasil mengurangi potensi sampah hingga 47%. Karena ini acaranya di Bali, jadi masih ada sampah-sampah organik seperti kelapa gitu, yang mana itu kalau kita bandingkan beratnya itu berat banget gitu kan, dibandingkan dengan yang guna ulang ini. Next slide. Ya, ini beberapa usulan diskusi mengenai kapan sih bisa mulai diterapkan sistem guna ulang ini. Jadi harapannya apa yang sedang kami kerjakan dengan KLHK juga bisa sinkron ya dengan peta jalan ekonomi sirkuler oleh Bappenas gitu, supaya kita bisa bekerja bersama kapan nih bisa mulai menciptakan reuse di Indonesia. Next slide. Nah, ini yang saya ceritakan sebelumnya. Jadi memang selain di tingkat nasional, kami juga mulai mengadvokasi di tingkat daerah. Jadi yang pertama adalah Kota Bogor. Jadi memang rencananya di Bogor ini mereka sudah melarang kantong plastik dari 2018 dan mereka memiliki rencana untuk mengembangkan peraturan tersebut. Tidak hanya kantong plastik, tetapi beberapa jenis plastik lainnya. Nah, arahannya adalah arahan ke guna ulang. Jadi bagaimana Horeca, hotel, restoran, kafe, dan retail juga bisa menerapkan guna ulang sebagai solusi dari si pembatasan plastik itu sendiri. Ini prosesnya masih berlanjut, kami masih konsultasi publik juga dengan beberapa pihak yang memang berkaitan. Next slide. Dan juga Jakarta. Jadi kami sudah mulai juga dari beberapa tahun yang lalu dan sudah punya produk panduan ya untuk Horeca dan retail, bagaimana mereka bisa mulai menerapkan sistem guna ulang juga gitu. Ini bisa di-scan juga, dokumennya juga bisa diakses publik. Termasuk kemarin beberapa minggu lalu dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional, kami juga mulai melihat bahwa spanduk itu ada di mana-mana. Kantong guna ulang itu kadang kita kalau lupa beli lagi, yang mana itu jadinya tidak ramah lingkungan juga gitu. Sehingga kita punya banyak di rumah nggak kepake, daripada kebuang, akhirnya kita membuat inisiasi bareng dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta untuk membuat drop box di pasar. Saat ini baru ada di 5 pasar, di masing-masing di 1 pasar di tiap wilayah administratif. Kita donasi tas di situ dan masyarakat konsumen pasar bisa pinjam. Tidak hanya kantong plastik saja, tidak hanya kantong belanja ramah lingkungan saja, tapi juga tin wall. Sehingga mereka ketika beli ikan, beli daging itu bisa pakai tin wall dan bisa menghindari pakai plastik. Di pasar ini sangat penting sekali karena pedagang pasar itu mengeluarkan uangnya pribadi untuk beli kantong kresek. Jadi itu di beberapa pilot project kami pasar bebas plastik beberapa tahun sebelumnya itu bahkan mereka bisa hemat bisa sekian ratus ribu rupiah per minggunya untuk yang tadinya dibeliin kantong kresek untuk dibagi-bagi gratis sehingga mereka bisa simpan itu gitu. Jadi memang sangat penting sekali konsep guna ulang ini juga diterapkan di pasar. Next slide. Ya, untuk mendorong adanya ini kami juga membuat suatu konsorsium yang memang fungsinya untuk berdiskusi bersama dan mendorong advokasi. Jadi kami di sini di Indonesia ada Reuse Special Interest Group, di sini ada P4G juga yang jadi salah satu anggotanya, ada Happy Circle juga, dan ada NVU juga di sini dan ada beberapa yang lainnya. Dan kami di sini memang punya target bagaimana ekosistem di Indonesia bisa terjadi. Selain di Indonesia, next slide, juga kami membentuk model yang sama di tingkat Asia. Jadi bersama dengan beberapa lembaga jaringan lain di Asia Pasifik, kami juga mulai mendorong ini di tingkat Asia karena ternyata di negara-negara Asia lainnya juga ketertarikan terhadap isu guna ulang juga mulai meningkat. Next slide. Karena apa? Karena ada yang namanya perjanjian plastik global. Salah satu diskusi yang sedang didiskusikan di tingkat PBB saat ini adalah mengenai perjanjian plastik global, di mana salah satunya adalah reuse menjadi salah satu solusi dalam menangani masalah plastik global. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa berkontribusi terhadap perjanjian plastik global ini dan juga apa yang kita lakukan di Indonesia juga dan juga di tingkat daerah.
Dari saya sekian saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Rahyang yang sudah memberikan tanggapan dan tentunya terima kasih banyak untuk segala effort yang luar biasa yang sudah diberikan oleh Diet Plastik Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa ternyata guna ulang ini bisa mengurangi emisi karbon dioksida sampai 32%. Dan memang untuk bisa mendukung adanya program guna ulang dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan kolaborasi lintas kepentingan dan juga lintas industri. Bahkan tadi sudah dicontohkan ya melalui event musik saja ternyata bisa dilakukan sistem guna ulang dan betul-betul bisa sampai 98,69% return rate-nya. Bayangkan kalau semua event-event yang ada di Indonesia menggunakan konsep guna ulang, pastinya akan semakin banyak lagi timbulan sampah yang bisa dicegah. Baiklah rekan-rekan semuanya, kini kita akan masuk ke sesi tanggapan yang terakhir, di mana kali ini sudah hadir Mbak Kumala Susanto, Founder and CEO Business Development and Innovation Happy Circle. Kepada Mbak Kumala, kami persilakan. Selamat sore, saya Kumala dari Happy Circle. Happy Circle tuh nanti di slide ada kalau keburu. Happy Circle adalah sebenarnya use operator, cuma kami belum kerja sama dari brand lain, kami masih private label, brand kami sendiri. Dan kayaknya kami satu-satunya brand dishwash liquid ya yang sudah punya izin edar nasional dalam kemasan pakai ulang. Jadi bukan dalam saset. Gitu. Next. Oke, ya ini produknya. Saya biar tahu, soalnya tak kenal maka tak sayang kan ya. Jadi kami bahkan punya ukuran 20 mili yang memang buat gantiin saset. Di market ada sabun cuci piring harganya 500 perak, bisa dicek. Saya nggak bisa ngomong merek ya, nanti dibilangnya saingan. Next. Ini hitungan kami udah lama banget ya, saya ngitung ini waktu ikut lomba 2017. Ini saya hitung ini dari riset datanya saya ambil dari statistik sambil saya wawancara. Jadi saya wawancara beberapa orang di low income families, lalu saya tanya konsumsi mereka tuh berapa banyak per hari. Nah keluar angka ini saset doang. Jadi ini kita ngomongin cuma low income, kita nggak ngomongin yang kalau misalnya middle income, kadang seneng tuh ya, saya pernah ngeliat ya. Dia taruh saset-saset itu di rak piring, terus dia kalau mau pakai dia ambil 2. Jadi tuh portion control, itu enak banget. Jadi mereka tuh kayak, jadi di rak piringnya tuh kayak warung. Dijejerin tuh saset, terus ada gunting, dia kalau misalnya mau nyuci, biasanya deterjen ya. Dia gunting dua buat misalnya 2 hari nyuci gitu, atau 3 buat berapa hari nyuci. Di pulau waktu itu saya pernah riset buat DCA, di Pulau Seribu, itu lebih banyak lagi konsumsinya, bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat dari kita yang ada di Jakarta. Karena air mereka air payau. Jadi itu yang bikin mereka konsumsinya lebih banyak. Jadi ini banyak banget ya, jadi kalau tadi dihitung dari datanya Mas Bisuk ya, dari risetnya, tadi sama yang dibilang sama Mbak Tiza, itu kan tadi ada kontraksi ekonomi dari penurunan dan bangkitan ekonomi nih. Kalau dari bangkitan ekonomi yang bisa 23 rupiah per gram, jadi 23 juta per ton kan ya, berarti kan 23 rupiah per gram ya. Lalu sebenarnya satu saset itu saya pernah hitung itu sekitar 2-3 gram. Kalau sasetan yang produk-produk yang ukuran gopek 1000 ya. Jadi kalau pouch itu kalau yang 1 liter itu rata-rata di 24 gram. Jadi kalau misalnya kayak 800 mili kita konversiin jadi 1 liter 700 mili kan sekarang kan mereka main kalau yang di bisnis pouch itu kan kayak misalnya harga nggak bisa naik nih karena masyarakat kantongnya sama gitu ya. Yang diturunin kan kuantitinya akhirnya pouchnya tapi ukuran pouchnya sama. Jadi kelihatan tetap besarnya sama tapi kalau lihat netonya tuh turun gitu. Jadi ini banyak banget, ini baru 3 produk doang hitungan kami. 3 produk tuh sabun cuci piring, deterjen, sama pelantai. Jadi kebayangkan kalau misalnya tadi yang paling banyak tuh saset sama pouch pakainya di food, angkanya jauh lebih besar dari ini. Jadi kalau misalnya kita hitung nanti ya, ini boleh disimpan dulu angkanya, next. Jadi kan kita ada challenge ya, tadi udah disebut ya di reportnya small format. Itu susah banget buat nge-recycle. Saya pernah ngobrol sama salah satu FMCG, saya nggak bisa sebut merek. Mereka punya recycling facility buat saset. Saya nggak tahu mekanismenya gimana, saya bukan orang kimia gitu ya, saya orang hukum yang nyebur ke bisnis.
Tapi mereka punya recycling facility untuk saset, tapi dia bilang, tapi kita cuma bisa ngambil kalau udah satu truk. Kalau nggak satu truk kita nggak ambil. Siapa yang mau ngumpulin saset sampai satu truk? Pusing nggak ya? Siapa yang mau kumpulin dulu terus sampai satu truk, terus belum sasetnya nanti udah kececer-cecer di mana-mana. Jadi kayak gimana caranya recycling sementara yang punya facility untuk recycling saset itu baru mau nge-recycling kalau udah dikirim satu truk. Terus kayak pengepul-pengepul itu siapa yang mau ngumpulin? Saya pernah ngomong sama pengepul juga waktu saya di Surabaya. Jadi Surabaya ini kan agak advance ya waste managementnya kalau kita lihat ya. Jadi pernah ada waktu itu ada kegiatan teman-teman recycler. Jadi yang dari yang tengah-tengah. Jadi bukan yang kalau di sana disebutnya rombeng, kalau di sini disebutnya pemulung. Jadi di tengah-tengahnya itu ada apa sih sebutnya ya agregatornya ya. Agregatornya itu kan biasanya saya sebut etnis sih karena memang biasanya etnis ini ya Madura kalau di Jakarta. Jadi teman-teman yang agregator ini selalu nyari tahunya gini, gimana ya caranya supaya brand-brand itu mau bayar kita? Kan kita yang ngumpulin barang-barangnya mereka. Tapi mereka kalah sama startup yang baru ya yang di waste management. Karena mungkin kurang sophisticated pendekatannya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya buat campaign PR kurang cantik gitu ya, saya nggak tahu juga tuh. Biasanya masuknya ke CSR aja, tapi nggak masuk ke misalnya solusi B2B bisnis untuk pengumpulan sampah. Sementara solusi B2B bisnisnya kan diambil sama teman-teman yang memang mau nggak mau ya ini udah bencana kan kalau sampah harus ada teman-teman yang kerjanya ngumpulin sampah gitu. Jadi itu isunya. Sementara mereka sebenarnya punya mesin dengan kapasitas produksi 1 ton per jam. Sehari cuma pakai 1 jam. Jadi sebenarnya kapasitas produksi mereka tuh maksudnya mereka tuh biasanya, jadi mereka biasanya nyortir, ngebersihin, jadi agregator non formal ini nyortir, ngebersihin, lalu dia sampai nyacah, habis itu baru dia lempar lagi, dia baru jual gitu ya. Jadi mereka ada di tengah-tengah dari bisnis waste management itu. Lalu jadi yang small format tadi jadi jelas ya, susahnya kayak apa gitu ya, kayak nunggu 1 truk dulu saya nggak ngerti. Jadi susah lah ya recyclingnya. Lalu daily budget yang tadi saya bilang dan tadi Mas Bisuk juga bilang ya itu price sensitive ya. Jadi saset tuh murah banget. Ini biar teman-teman tahu karena saya kerjanya nyari tahu nih kalau yang alternatif to reuse kan kita mau mesti balik ya kan. Reuse yang jadi nanti alternatif to reuse adalah saset. Jadi saset harus dikurangin. Jadi saset ini kalau di supply chain-nya itu, supply chain barang jadinya, jadi misalnya teman-teman beli produk saset 1 renteng itu isinya 12. Kalau yang 1000-an, itu kan kalau jadi 12.000 harusnya. Nah itu di harga di agen ke warung, itu 10.000, jadi warung ngambil 2.000. Itu warung ya, di warung tuh kan ada, jadi sebelum warung tuh ada agen, sebelum agen tuh ada distributor. Distributor itu baru prinsipal. Jadi bisa kebayangkan betapa murahnya tuh nanti modal saset. Saya kira-kira ini karena saya nggak pernah ngobrol sama distributor gitu ya, nggak tahu harganya berapa. Tapi saya kira-kira di sekitar, kalau mau profit itu di sekitar 300 sampai 350. Jadi nggak boleh lebih dari 350 di distributor. Kalau nggak ada margin. Karena nganterin, logistik itu kan tinggi ya, walaupun udah volume. Gitu, jadi dari 350 tuh harus sudah termasuk harga saset, harga barang, harga macam-macamnya di perusahaannya yang produksi gitu. Lalu yang terakhir challenge-nya adalah switching cost-nya mahal. Switching cost itu maksudnya kayak saya kalau misalnya mau pindah dari saya biasa pakai saset terus saya pakai reuse gitu ya. Itu mahal. Mahalnya ada faktornya adalah kontainernya mahal loh. Pertama, jelas karena saset murah banget. Mungkin satu saset itu harga sasetnya doang cuma 10 perak kalau udah scale. Kalau udah scale ya, tapi kalau misalnya kayak kitanya receh-recehan, saset tuh bisa masih 100-200 perak gitu ya. Jadi susah banget kalau misalnya industri kecil untuk nyaingin sasetnya industri besar. Makanya nggak ada UKM yang jualan dalam saset. Karena dari situ aja udah nggak nutup tuh ya kan, dari biaya sasetnya doang. Lalu jadi reuse ini yang harga pertamanya kayak tadi Happy Circle tuh punya 20 mili, itu mahalan botolnya dibanding isinya. Botolnya kita jual 1.500, itu aja rugi. Serius. Saya beli stiker tuh 550 perak. Itu saya udah belinya 12.500 cetakannya. Banyak kan ya? Maksudnya saya nggak main volume kecil waktu beli gitu ya. Terus 550 tuh udah 555 sama pajak. Karena kena pajak udah 11% waktu itu. Lalu beli botolnya itu udah 700 perak. Belum transportnya. Jadi tuh 1.500 saya jual rugi. Udah gitu nggak laku juga buat nggantiin saset. Kenapa? Karena opsinya banyak. Jadi saya saingan sama orang yang udah biasa pakai saset, terus saya jual botolnya lebih mahal, siapa yang mau beli?
Akhirnya nggak laku, saya jujur aja itu nggak laku. Akhirnya saya jadiin sampel, oke. Ya lumayan maksudnya ya anggap aja itu kayak baik biaya buat saya penetrasi market, oke lah gitu. Soalnya saya coba di warung, nggak laku. Karena ya itu botolnya mahal. Sementara saset ada banyak banget, ngapain saya beli yang ada botolnya sementara saya masih bisa beli dengan harga 500 aja. Gitu, sasetnya tinggal saya buang yang nyampe ke selokan kamar mandi saya berantakan. Kalau di kampungan kamar mandi digabung ya sama tempat cuci piring itu berantakan, mereka nggak peduli. Gitu, sama ya behavior change-nya itu. Jadi karena masih ada opsi lebih reluctant untuk change karena ya opsinya banyak, ngapain saya mesti berubah, orang masih banyak kok gitu. Next. Jadi mungkin ini yang bisa kita lakukan, saya nggak tahu nih semua orang pasti punya perannya masing-masing. Kami di bisnis nggak bakalan bisa jualan kalau bisnis serius ya. Jadi kami kan bisnis serius ya. Kita nggak bisa jualan kalau opsi dalam single use-nya masih ngebladak ngebludak gitu lah. Banyak lah pokoknya gitu. Ini saya Betawi banget ya. Pokoknya masih ngebludak, masih banyak banget di market tuh nggak bisa. Karena ya ujung-ujungnya masyarakat yang beli saset itu budgetnya dikit. Maksudnya oke, saya punya duit tapi kenapa saya harus ramah lingkungan? Saya bisa pakai uang saya buat beli make up. Kalau ibu-ibu kan, ini kan yang beli ibu-ibu masalahnya gitu ya. Jadi mendingan ditabung uangnya buat beli lipstick dibanding buat tambahan biaya karena saya harus ramah lingkungan. Kecuali budget dia udah jauh lebih banyak. Ini budget-budget yang masih middle-middle ya. Kalau yang udah upper mungkin beda lagi hitungannya tuh. Gitu. Jadi small format ini saya usulannya mungkin teman-teman di operator semuanya kita bikin kayak packaging standar bersama. Kalau yang kecil-kecil karena bikin packaging tuh mahal. Saya kasih tahu waktu kemarin saya cetak packagingnya 1 liter, saya cetak botolnya doang. Tutupnya saya impor. Karena bikin cetakan tutup lebih mahal. Pokoknya rumit lah, pokoknya itu kemasan guna ulang ini. Jadi tutup sama botolnya udah beda mekanisme. Saya cetak botolnya aja, beli cetakannya doang itu udah 50 juta. Itu beli cetakannya doang, belum ntar kita nyetaknya gitu ya. Tapi kalau misalnya udah punya cetakannya, nyetaknya tuh murah. Apalagi kalau banyak. Jadi di Indonesia sama di Cina harganya sama aja nyetaknya gitu. Cuma bedanya kalau misalnya diimpor, itu saya misalnya pengen warnanya hijau lucu kayak yang tadi botol kami itu ya. Itu beli 5.000 udah bisa custom kayak gitu, kalau di Indonesia nggak bisa. Jadi banyak lah kalau di supply itu nanti ribet-ribetnya. Tapi mungkin kita nggak perlu fancy-fancy kayak gitu kalau untuk yang ngegantiin saset. Yang penting kita punya satu yang bisa kita pakai rame-rame. Jadi kalau pengen saset gimana nih nanti ngedesainnya supaya gampang. Jadi mesti dipikirin gimana caranya kita punya botol-botol reuse yang gampang dipakai. Karena kalau misalnya pakai silikon nggak bisa. Saya jujur aja ya, silikon nggak bisa, kaca nggak bisa pecah. Jadi mau nggak mau pakai plastik, tapi kita mesti punya kemasan yang standar barang-barang supaya murah dan nggak usah pakai, misalnya nggak usah pakai brand Happy Circle, pakai brand rame-rame apa kayak namanya gitu ya kan, reuse, special interest kan ada reuse special interest. Tapi kepanjangan nanti nggak muat botolnya karena botolnya kecil. Oke, terus yang kedua, ini soal budget sama sensitive price ya. Ini ngomonginnya kalau ini udah kita bongkar aja COGS-nya saset ya kan. Karena selama ini IPR itu setahu saya nggak ada per produk, nggak per kemasan. IPR itu pokoknya ada budget IPR kasih tahu kita gitu ya. Tapi coba bongkar, ada nggak IPR per kemasan? Bisa nggak kita dorong pemerintah, Mbak Asri nitip gitu. Saya nggak tahu ya bisa nggak ya gitu ya. Tapi budgetnya jangan dikelola, saya nggak tahu ya. Pokoknya dikelola dengan profesional gitu, dipakai untuk misalnya aiding adopsi untuk reuse. Misalnya untuk promosinya, untuk facility bersamanya, untuk facility milik pemerintah yang misalnya mau ya awalnya bersama tapi nanti operasional harus sudah bisnis yang biayain dan lain-lain gitu ya. Jadi ini supaya harga saset biar di konsumen pasti nggak bisa naik. Karena saset di konsumen itu susahnya adalah misalnya gini, harganya udah gope, kalau dinaikin 700 susah kembaliannya. Jadi di konsumen itu gak bisa naik, kalau naik itu dari gope ke 1.000, 1.500, gak bisa tuh nanggung-nanggung naiknya. Dan kalau misalnya naiknya langsung dari 1.000 ke 1.500 udah naik 50%, bisa gila kan konsumennya. Jadi produsen saset itu pasti pusing, karena di konsumen dia gak bisa naikin. Jadi kalau misalnya di IPR per saset tuh pasti nurunin profit. Ketika dia turun profitnya, harapan kita dia akan mikirin, oh udah reuse aja deh kita bantuin, dibanding turun terus ya profit kita dikasih tax lagi. Bisa ya IPR per produk soalnya gitu ya. Jadi lu nyampah satu saset karena lu ngeluarin saset, lu bayar 3 perak atau saya sih ngitungnya kalau bisa 10 perak ya. Jadi per gram 5 perak. Soalnya tadi kan itu ya per gram 23 perak. Jadi kalau per gram 5 perak kan masih lumayan jauh ya. Jadi harusnya kan cukup ya per saset misalnya 10 perak sampai 15 perak tergantung ukuran sasetnya. Soalnya 2 sampai 3 gram.
Jadi kalau misalnya bisa segitu, saya tadi ngitung, saya seneng ngitung angka kayak gini ya, ada duitnya soalnya. Se-Indonesia dari angka yang tadi saya bilang dari 3 produk itu aja, itu udah kalau 5 perak ya, 5 perak nih ya per gram. Kalau mereka IPR 5 perak per gram itu dari saset doang, 3 produk 32,4 M. Kalau uang itu dipakai untuk adopsi reuse dalam bentuk fasilitas bersama atau promosi bersama dan lain-lain, banyak yang bisa adaptasi dan membuat next saset jadi lebih langka di market. Ketika barang langka, opsinya jadi lebih laku, gitu aja kan ya. Kan sama ya kita ya, ini mau nyuci piring ya kan, tapi yang saset udah hampir nggak ada, udah jarang. Akhirnya terpaksa pakai yang isi ulang. Sama kayak bensin, zaman dulu premium dibikin langka supaya orang pindah ke Pertalite atau Pertamax. Kadang Pertalite dibikin langka supaya pindahnya ke Pertamax. Padahal di industri bensin saya pernah punya nasabah, dulu saya pernah kerja di bank gitu ya. Itu si yang punya pom bensin nggak mau jualan Pertamax. Untung per liternya lebih kecil dibanding premium. Ngapain saya jual Pertamax? Tapi dibikin langka. Jadi mau nggak mau dijual kan ya, daripada lu nggak untung terus pom bensin ditutup. Jadi ujung-ujungnya bisnis it's all about that gitu. Jadi menurut saya itu kali ya, jadi dari chip saset ini bisa supaya IPR-nya, jadi masuk ke IPR supaya mereka punya cost untuk kayak you nyampah, you bayar per sampah gitu ya. Jadi itu kan masuk ke cost COGS-nya mereka, otomatis profitnya turun, mereka mikir oh iya ya kita reuse aja lah soalnya lebih untung gitu. Jadi gimana caranya membuat mereka berpikir kalau pindah ke reuse malah lebih untung untuk FMCG yang udah lama gitu. Supaya kita lebih kompetitif nih reuse operator. Thank you. Terima kasih banyak. Tentunya Mbak boleh kita bergabung ke depan karena kita akan buka sesi tanya jawab. Bisa langsung saja duduk di sini. Dan kami juga ingin mengundang untuk bisa bergabung bersama dengan Mbak Kumala Susanto di depan. Kembali kami undang Mas Bisuk untuk bisa bergabung di sebelah sana Mas. Kemudian kami juga ingin mengundang Ibu Asri untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sebelah Ibu Kumala. Dan juga Mas Rahyang untuk bisa menempati tempat duduk karena kita akan langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Tadi kita sudah mendengarkan sudut pandang dari berbagai pihak ya. Tadi Mas Bisuk sudah menyampaikan seperti apa hasil studinya, kemudian sudah ditanggapi juga oleh Ibu Asri dari Bappenas, sudah ditanggapi juga oleh Mas Rahyang dari Diet Plastik Indonesia, dan terakhir dari sisi bisnis pun juga sudah diberikan tanggapan oleh Mbak Kumala dari Happy Circle. Saya lihat di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang diberikan kepada narasumber. Jadi langsung saja kita akan membuka sesi tanya jawab. Kita akan melihat pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah diberikan baik itu melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Untuk rekan-rekan yang belum mengetik pertanyaannya, boleh langsung diketik sekarang juga. Bisa langsung diketik di kolom Q&A untuk Anda yang bergabung secara virtual melalui Zoom. Atau bisa diketik di comment box yang ada di YouTube Diet Plastik Indonesia. Boleh kita akan menampilkan, ini dia pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Di sini ada pertanyaan ataupun tanggapan. Iya, nanti akan saya bantu bacakan ya. Nah ini pertanyaan langsung untuk Mas Bisuk nih yang pertama ya. Mas Bisuk, tadi disampaikan bahwa nilai eksternalitas yang dihitung dalam studi ini masih dapat dipertimbangkan sebagai nilai batas bawah. Apakah dapat diestimasi kemudian seberapa besar peningkatan yang mungkin muncul bila kita menghitung faktor-faktor lainnya? Seperti itu Mas Bisuk, silakan. Ya, makasih. Saya tidak tahu siapa yang bertanya, jadi Mr. X atau Mrs. X yang bertanya. Untuk skala sebetulnya ini kontekstual, artinya kita sebetulnya punya angka dari beberapa negara lain. Tetapi sebetulnya sebetulnya ada 2 dampak yang menurut kami itu cukup signifikan tapi tidak kita masukkan, itu satu mikroplastik. Ada alasan kenapa kita tidak melakukan itu karena ini butuh sesuatu yang lebih ekstensif, kita harus tahu pemodelan, plastik itu kan polimernya dia harus terendam di suhu berapa, terus dia harus terbawa ke berapa, dan ini butuh pemodelan cukup ekstensif, mengingat waktu yang kita punya seperti tidak memungkinkan sebetulnya. Tapi itu sebetulnya punya implikasi yang cukup signifikan, karena ketika mikroplastik itu
Satu, mungkin tidak hanya terbawa mungkin ke dalam tubuh kita melalui konsumsi langsung atau pemaparan langsung, tapi juga kalau misalkan dia termasuk ke dalam ikan, kemudian ikan itu kita konsumsi lagi. Nah seperti itu sebetulnya cukup banyak yang ekstensif. Dan yang kedua itu adalah ke masyarakat pesisir. Nah lagi-lagi pesisir ini kan sangat kontekstual. Bank Dunia saja tahun 2021 yang ketika dia mencoba mengestimasi aliran sampah ke laut, itu pun mereka pakai metode sampling. Seperti itu. Nah kita waktu itu juga tantangannya adalah, kita waktu sebetulnya sih, waktu dan sumber daya lah waktu itu. Jadi memang kami melihat dua dampak ini yang sebetulnya akan sangat signifikan meningkatkan angka yang kita punya sekarang, tapi memang karena kendala kita nggak bisa. Namun kita sih lihat waktu itu bisa sampai 2 kali lipat sih, up to bahkan bisa lebih, tapi lagi-lagi ini konteksnya dari negara lain. Tapi kita memang butuh justifikasi apakah itu memang cukup bisa lah applicable di Indonesia, seperti itu sih. Baik ya, Semoga tadi menjawab. ini pun kalau kita bicara nilai batas bawah saja sudah tinggi ya gitu. Apalagi kalau misalnya faktor-faktor lainnya bisa dilakukan studi yang lebih mendalam lagi, lebih komprehensif lagi, bahkan angkanya tadi bisa bertambah ya Mas Bisuk ya. Sebenarnya kan goal kita itu bukan meningkatkan nilai kan, tapi kan kita mau mendapatkan nilai yang seril mungkin. Betul. Seperti itu. Nah dugaan saya sih sebetulnya nilai ini masih jauh di bawah dari nilai real yang belum tertangkap. Bahkan tadi kalau hitung-hitungan sederhana Mbak Kumala, Mbak Kumala tadi ngambil cuma 1/4 aja ya. Nah, 3 produk dan tadi nilainya karena saya cuma 5 rupiah ya kalau saya kan tadi 20-an ya tadi. 32, nah tuh bayangin. Itu baru 3. Baru 3 produk. Bayangin kalau betul-betul semua angka realnya akan seperti apa. Betul. Ya. Baik, Mas Bisuk terima kasih banyak untuk jawabannya. Di sini sudah ada pertanyaan berikutnya, kali ini ditujukan untuk Ibu Asri Hadianti Gestuti dari Bappenas. Tadi sudah disampaikan Ibu, pemerintah belum punya target implementasi RIUS sebagai solusi pengendalian PSP. Bagaimana tindak lanjutnya untuk menentukan target implementasi RIUS tersebut? Kira-kira siapa saja pihak-pihak yang bisa berperan untuk menentukan target ini, Bu? Jadi ini kan dokumen hitungan dari peta jalan rencana aksi ekonomi sirkular tadi ya. Ini memang dia living dokumen. Sekarang memang kemampuannya baru sampai di situ. Memang sebenarnya bisa sih pendekatan-pendekatan ya, kayak misalnya kita hitung dari teman-teman KLHK sudah punya angka persen pengurangan sampah. Kemudian juga tadi pembatasan pembatasan plastik sekali pakai yang di teman-teman dari Mas Rahyang ini ya. Sebenarnya kan kita bisa hitung tuh berapa ton plastik yang diselamatkan. Kemudian juga kita sebenarnya punya angka dari teman-teman pegiat gitu. Kami dapat dari salah satu startup juga Mbak Kumala. Jadi ada angkanya berapa ton yang bisa plastik, dari Mbak juga kan pasti ada ya berapa ton plastik yang bisa dicegah seperti itu. Itu sebenarnya sederhana, kita dari situ kita bisa dibagi dengan total berapa produksi plastik yang kita produksi, dapatlah sebenarnya angka product durability rate itu. Cuman di sini memang karena sebenarnya untuk yang tadi pun untuk di indikator lain kami masih mencoba pengembangannya. Jadi memang kami belum berani untuk mengeluarkan angka-angka tersebut, tapi ke depan tentunya udah banyak di dalam rencana aksi tersebut terkait dengan pengembangan data, pengembangan baseline dan lain sebagainya, sehingga kajiannya lebih robust, peta jalannya lebih robust, kebijakannya lebih robust seperti itu. Dan kemudian juga pihak-pihak yang berkaitan tentunya ada teman-teman KLHK. Teman-teman KLHK sudah punya SIPSN, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Ini sebenarnya sudah cukup powerful ya, banyak jadi referensi dari pemerintah ataupun dari peneliti begitu di dalam melihat sampah di Indonesia. Dan kemudian juga kita perlu data dari teman-teman Kemenparen untuk data produksi plastiknya nasional. Itu sih sebenarnya, dan juga gimana pendekatannya sih untuk sampai dari angka target. Mungkin kan kita perlu data historis dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, dan tentunya juga membutuhkan beberapa pihak ya, tadi lintas institusi juga untuk bisa menentukan target yang paling tepat terkait RIUS ini. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Asri sudah menjawab pertanyaan. Saya lihat di sini sudah ada pertanyaan berikutnya, kali ini untuk Mbak Kumala. Happy Circle kenapa memulai dari sabun cuci piring ya? Jika akan ada rencana ekspansi, apakah saran produk berikutnya yang mungkin dapat dipilih untuk menjadi produk dalam kemasan RIUS? Silakan. Oke, thank you. Tadi risetnya Mas Bisuk pas banget ya, paling banyak sabun cuci piring ya. Tapi memang lucunya orang Indonesia itu suka nyuci piring. Ah betul.
Maksudnya suka tuh karena apa ya? Misalnya saya nggak tahu ya kalau zaman-zaman sekarang ya, zaman dulu tuh zaman saya masih agak mudaan dikit itu ya ada influencer masak-memasak paling tren se-Indonesia, Bu Siska. Oh betul. Itu Bu Siska kalau ngajarin kita masak, itu setiap bahan itu dikasih satu kontainer. Oh iya, Iya benar. kan, ya, ini Ada piringnya garamnya, sendiri, iya. betul. Ini minyaknya, nggak pakai tuh minyak semprot-semprot, pokoknya minyaknya di mangkok, semuanya di mangkok-mangkokin ya kan. Kalaupun sayurnya itu dimasukin di barengan, tetap aja mangkoknya beda-beda, ya kan. Nah sampai sekarang itu masih terjadi. Dan lucunya ya maksudnya kalau bekas minyak wajar ya dicuci ya. Ini bekas sayur yang habis dicuci juga pakai sabun cuci piring. Jadi konsumsi kita mau banyak banget. Sebenarnya Happy Circle tuh maunya itu berkurang. Walaupun kita bisnis, kita pengennya kan dipakai banyak-banyak ya. Tapi sebenarnya kita pengennya berkurang karena kan sebenarnya bebannya itu kan chemical ya. Rilisnya walaupun biodegradable ya, walaupun kita udah banyak banget surfaktan yang plant based, tetap aja rilisnya akan ke landfill, bukan ke landfill, ke tanah atau ke laut gitu ya, ujung-ujungnya ke sungai dan lain-lain. Itu maksudnya it takes time, makin banyak cemarannya otomatis kan butuh waktu lebih banyak. Jadi sebenarnya kita sih pengennya berkurang, cuma ya kita juga butuh sales, terus teman-teman juga susah gitu. Jadi memang itu yang bikin sabun cuci piring banyak banget, terutama di tempat-tempat yang tadi saya udah bilang di pulau, airnya payau, itu jauh banget lebih banyak dibanding ini. Karena susah ngilangin minyak, karena sabun cuci piring itu kan minyak. Jadi itu lebih banyak pakainya kalau misalnya mereka banyak makanan berminyak, dan Indonesia terutama di Jawa, Sumatera itu pakai minyaknya kayak orang gila ya kan. Apalagi sekarang bulan puasa ya kan? Banyak gorengan bertebaran ya gitu. Jadi itu terus kalau misalnya ditanya produk apa, kalau kami karena kami produksi sendiri itu kami constraint-nya dari formula, kami formulasi sendiri. Jadi nggak pakai formula dari pabrik, karena kalau pakai formula dari pabrik kami nggak bisa ngatur bahan bakunya. Dan kami nggak mau pakai bahan baku yang kita udah jelas misalnya kayak ada paparan dioksin di bahan baku tersebut. Ini masih banyak dipakai oleh sabun cuci piring yang harganya mirip-mirip sama kami ya, kalau yang di atasnya ya beda harga. Beda harga sebenarnya ya karena mungkin volumenya nggak bisa jual banyak, jadi mereka harganya tinggi banget. Padahal sebenarnya kalau dari harga surfaktan beda harganya paling 2 kali lipat. Tapi intinya kita nggak bisa kontrol itu. Akhirnya kami bikin formula sendiri, dan formula sendiri itu kalau deterjen susah. Padahal sebenarnya deterjen itu tadi kan angka keduanya paling banyak tuh di deterjen. Jadi kalau misalnya pengen banyak kurangin sampah, kami harus punya sebenarnya produk lainnya deterjen gitu. Cuma kami kalau misalnya kami masih pakai brand sendiri, sebenarnya kami open misalnya dengan brand-brand lain. Cuma kami punya aturan main. Jadi kalau di Happy Circle kalau misalnya mau kita distribute barang, kita bantu jadi distributor, kita pengen itu fair buat teman-teman kita yang bantuin jadi reseller. Jadi kalau misalnya ada promosi ya diajak gitu ya. Jadi jangan sampai di reuse nggak promosi tapi di saset sama pouchnya promosi gila-gilaan. Otomatis mereka nggak akan beli reuse. Karena misalnya kayak reuse itu, single use itu tinggal buang nanti gitu ya. Ya udah nanti reuse balik lagi kalau udah nggak promosi baru kita balik ke reuse. Ya kan susah ya. Jadi kita tetap jadi opsi, itu susahnya. Jadi kita dari awal udah bilang kalau misalnya sama brand kalau mau Happy Circle, ayo kalau misalnya yang single use promosi, yang reuse harus promosi bareng. Kalau yang reuse mau promosi sendiri nggak apa-apa, single use nggak ikut. Tapi kalau single use promosi, reuse promosi bareng. Karena kita pengen itu yang jadi normal, reuse yang didahulukan gitu ya. Kalau enggak udah deh aman teman-teman yang lain aja gitu kan. Jadi kami beda di situ. Tapi ya gitu ya, kalau misalnya mau strategis untuk ngurangin sampahnya di deterjen. Cuma kalau misalnya kalau dari constraint kami paling gampang kami keluarinnya sabun cuci tangan. Karena formulanya sama sabun cuci piring beda dikit. Soalnya susah banget bikin deterjen formulanya. Jadi ya gitu deh. Jadi mungkin itu ya, kalau yang lainnya mungkin ya karena izin itu mahal. Saya kasih tahu aja ya, perizinan itu waktu itu kemarin bisa sampai 12 juta satu produk. Perizinannya doang. Di luar produksi, di luar botol, di luar stiker dan lain-lain. Gitu. Thank you. Oke siap, jadi itu tadi ya sudah disampaikan sabun cuci piring ya, memang kebutuhannya memang sangat banyak ya. Dan mungkin ke depannya bisa tadi sudah disampaikan juga seperti sabun cuci tangan atau mungkin deterjen. Tapi kembali lagi ya dengan kebutuhan ini mungkin yang menanya mau bikin bisnis juga kayaknya ya. Kayaknya. Sekaligus konsultasi sepertinya ya. Ya kami welcome lah, banyak teman kan makin enak ya jualan bareng-bareng. Betul. Kita kan perangnya sama plastik bukan sesama reuse operator. Betul sekali. Baik, di sini ada tanggapan ya yang disampaikan oleh Mbak Eni dari anvira.id. Tanggapannya adalah seperti ini. Peta jalan reuse sebenarnya sudah ada dalam Permen KLHK, Peta Jalan Pengurangan Sampah P75 tahun 2019. Tapi ditempatkan di line ketiga. Setelah yang pertama itu R1-nya pembatasan, R2-nya daur ulang, dan R3-nya itu adalah pemanfaatan kembali. Ini menunjukkan bahwa guna ulang bukan prioritas dibandingkan dengan R1 dan juga R2. Peta jalan ini harus direvisi dan menempatkan guna ulang setelah R1 atau reduce. Jika pemerintah serius mendorong meningkatkan
reuse, seharusnya dorong juga produsen untuk memproduksi produk-produk reuse dibandingkan produk sekali pakai. Misalnya 60/40 untuk produk reuse dan recycle. 40% produk dikemas sekali masih boleh karena kita tidak bisa menafikan bahwa produk-produk yang tidak bisa menggunakan kemasan berulang. Tapi syaratnya perusahaan harus bertanggung jawab terhadap penarikan kembali sampahnya untuk didaur ulang. Ya, ini adalah tanggapan atau saran yang disampaikan dari envira.id ya, dengan harapan semoga memang peta jalannya bisa direvisi sehingga reuse ini menjadi prioritas ya. Jadi bukan hanya tadi ada reduce kemudian kita reuse seperti itu sebelum kita berbicara soal recycle ya. Tanggapan yang sangat baik yang sudah disampaikan dan berikutnya kita akan kembali ke sesi tanya jawab. Di sini ada pertanyaan untuk Mas Rahyang terlebih dahulu. Dengan sudah adanya Reuse Special Interest Group dan rencana Reuse Roadmap, apa peran dari tiap stakeholders, pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya untuk bisa menormalisasi guna ulang di kehidupan sehari-hari terutama bisnis sektor? Silakan Mas Rahyang. Iya, jadi salah satu alasan terbentuknya Reuse Special Interest Group ini adalah karena saat itu belum ada standar ya untuk refill ataupun reuse gitu. Dan salah satu yang kami targetkan waktu itu adalah BPOM gitu. Tapi setelah banyak dari member kami itu yang memang berdiskusi dengan BPOM dan BPOM-nya juga ternyata waktu itu sedang merevisi peraturan tentang kosmetik. Jadi ternyata ketemu tuh gitu dan akhirnya sekarang di BPOM sendiri sudah ada peraturan yang memperbolehkan beberapa jenis kosmetik itu untuk dikemas atau didistribusikan dalam kemasan isi ulang ataupun guna ulang dan itu yang ingin kami coba dorong proses seperti itu ke bagian yang lainnya. Dengar-dengar juga di BPOM bagian pangan olahan juga akan melakukan hal yang sama. Jadi kami juga sedang melakukan pendekatan ke sana juga. Jadi memang ada beberapa pendekatan yang cukup spesifik ya, termasuk kita juga berencana juga ingin ke Kemenperin juga gitu karena penting juga nih bagaimana apalagi tadi ada angkanya ada kebangkitan ekonomi, jadi bagaimana guna ulang juga bisa jadi industri di sini gitu kan, tidak hanya untuk alasan lingkungan saja gitu, tapi bagaimana juga dari ekonominya juga bisa diangkat gitu dan salah satu dan selain dari itu juga sebetulnya kami juga kami merasa wajib memperkenalkan inisiatif-inisiatif guna ulang ini ke berbagai pihak gitu, termasuk Mbak Kuma hari ini kemarin kami ngundangnya Mas Tantio ke CIPI ke Bogor gitu kan untuk cerita juga bahwa di Bogor ada di Bogor ada rencana ini dan bagaimana mereka bisa terhubung dengan inisiatif yang ada. Beberapa minggu yang lalu juga kami ada diskusi juga dengan NVU di kantor NVU gitu dengan menghubungkan beberapa calon donor lah gitu. Nah, jadi memang ada kewajiban gitu kan bagaimana stakeholders ini paham dulu sebetulnya reuse itu seperti apa sih sebetulnya. Supaya ketika misalkan pemerintah gitu kan, kemarin kita di Kota Bogor mengundang Kecipir salah satu member kami juga untuk cerita di sana supaya peraturannya juga bisa lebih relevan gitu. Ketika memang ingin diadopsi di tingkat daerah mewajibkan hotel, restoran, kafe dan ada prakteknya, sebetulnya apa yang perlu di-adjust gitu, apa yang perlu dimasukkan di dalam peraturan tersebut supaya bisa diadopsi dengan baik gitu. Jadi memang stakeholders ini baik pemerintah, industri, kami juga banyak berdiskusi dengan beberapa manufaktur besar gitu ya, memang sasetnya banyak kita temukan gitu kan. Itu juga dari mereka sebetulnya ada rencana tapi memang narasinya adalah mereka butuh peraturan, makanya kita memang lebih banyak ke advokasi supaya ini bisa didesain dulu aturan mainnya seperti apa, baru kita implementasi bareng-bareng gitu. Oke baik, jadi memang kolaborasi kerjasama dari seluruh stakeholders terkait sangat penting ya, baik itu pemerintah, masyarakat, NGO, dan juga bahkan dari industrinya itu sendiri. Terima kasih banyak Mas Rahyang sudah menjawab pertanyaannya. Saya lihat di sini pertanyaan masih banyak sekali, namun mohon maaf karena keterbatasan waktu kami harus akhiri sesi tanya jawab, di mana tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama seperti apa hasil studi
terkait laporan evaluasi dampak lingkungan dan sosial dari pemanfaatan sachet dan juga pouch serta ekspansi solusi guna ulang di Jabodetabek. Terima kasih banyak Mas Bisuk sudah menyampaikan hasil studinya kepada kita semua rekan-rekan yang hadir secara langsung ataupun secara virtual, dan terima kasih juga untuk seluruh penanggap yang sudah hadir di sini. Terima kasih Ibu Asri, terima kasih juga untuk Mas Rahyang, dan terima kasih juga untuk Mbak Kumala sudah memberikan tanggapannya, dan kita semua berharap ya seperti yang sudah disampaikan bahwa memang reuse ini atau guna ulang ini menjadi solusi yang dianggap paling penting saat ini melihat urgensi yang ada di Indonesia, dan kita harapkan peran serta dari seluruh pihak betul-betul bisa diberikan dengan baik. Kebijakan yang mendukung dibutuhkan dari pemerintah, peningkatan sumber daya dan juga teknologi juga dibutuhkan untuk bisa membantu memfasilitasi sistem reuse, dan tentunya komitmen serta kolaborasi dari segala pihak, dari seluruh stakeholders dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan bersama. Kita doakan semoga kelak Indonesia betul-betul bisa terbebas dari sampah plastik sekali pakai, dan semoga reuse bisa menjadi sistem yang terintegrasi dan tentunya menjadi normal baru di Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber kami. Silakan bangkit berdiri, kita akan dokumentasikan terlebih dahulu. Kami persilakan untuk dapat mendekat, merapat. Mas Bisuk, Ibu Asri, Mas Rahyang, dan juga Mbak Kumala, kita abadikan terlebih dahulu. Boleh langsung lihat ke depan, 1, 2, 3. Cheers. Sekali lagi berikan senyum paling indah. 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber inspiratif kami. Terima kasih banyak Mbak Kumala, terima kasih banyak Ibu Asri, Mas Rahyang, dan juga Mas Bisuk. Luar biasa, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama sesi yang sangat-sangat bermanfaat dari hasil studi yang sudah dilakukan, kemudian sudah ada tanggapan dari beragam inspiring speakers kami, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh rekan-rekan yang hadir secara langsung ataupun secara daring melalui Zoom dan juga melalui YouTube Diet Plastik Indonesia. Sekali lagi saya mengajak kepada rekan-rekan semua untuk dapat mengakses dokumen laporan evaluasi dampak lingkungan dan sosial dari pemanfaatan sachet dan juga pouch serta ekspansi solusi guna ulang di Jabodetabek yang dapat diakses melalui website www.plasticdiet.id. Sekali lagi silahkan untuk diakses di website www.plasticdiet.id. Atau juga bisa langsung saja scan QR Code yang ada di layar device Anda masing-masing. Saya Cynthia Oktaviani sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara yang luar biasa, kepada rekan-rekan yang sudah hadir di sini, dan juga kepada seluruh teman-teman peserta kompetisi resik yang sudah meluangkan waktunya sedari kemarin. Juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang hadir secara virtual melalui Zoom dan juga YouTube. Baiklah rekan-rekan semua, pergi berkunjung ke Kota Malang. Lihat pemandangan alam eksotik. Yuk dukung gerakan guna ulang untuk Indonesia bebas sampah plastik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.